semakin banyak artis yang diundang dan semakin mahal artis itu, maka OSIS itu paling bagus. 1 Bandung, ya. Jadi kalau kalian tahu Seman 2 Bandung, Seman 5 Bandung, Seman 3 Bandung itu adalah yang paling atas top OSIS-nya. Jadi kadang mereka mengundang stand up komedian, mengundang artis gitu kan, dan eventnya tidak mengundang rakyat sendiri ya, tapi mengundangnya umum. Jadi betapa kalian bayangkan ketika itu saya dan teman-teman itu langganan untuk ikut pentas seni dari sekolah-sekolah. Dan kelihatan image-nya ketika itu, saya nggak tahu sekarang ya, image-nya adalah semakin baik atau semakin ramai event-nya, maka OSIS-nya semakin bagus. Ya, sebuah logika yang aneh memang ya, tapi begitulah ya kalau event-nya ramai gitu. Nah, pertanyaan saya buat kalian, dan saya berharap di event ini, di sesi ini kalian aktif. Ini kan OSIS ya. Kalau kalian ingin teman-teman kalian aktif waktu ikut kegiatan OSIS, maka kalian pun harus aktif. Kita kan mau belajar prinsip kepemimpinan ya. Prinsip pemimpin itu gampang. Pemimpin itu yang paling diikuti. Jadi kalau kalian mau teman-teman kalian aktif ketika kalian buat event di Zoom misalnya, karena kan sekarang online ya, bikin podcast, bikin YouTube, pengen komennya rame, pengen banyak yang view, maka itu harus dimulai dari kita. Kalau kitanya pasif, maka kesananya juga akan pasif. Ya, pemimpin itu selalu menentukan, saya bisa bilang pemimpin itu selalu menentukan temperatur ya, atau kondisi dari orang yang dia pimpin. Ya, seperti itu. Contohnya sederhana adalah sebuah negara akan jadi seperti pemerintahnya. Itu aja, ya. Sesederhana itu ya. Kalau misalkan pemerintahnya jelek, maka negaranya pun jelek. Kalau pemerintahnya maju, maka negaranya pun maju. Karena rakyat tidak bisa punya banyak otoritas seperti pemerintah. Bisa nggak Pak kejadian di mana rakyatnya atau orang yang dipimpinnya merasa tidak puas kemudian melakukan revolusi? Kejadian di mana? Di Indonesia waktu merdeka ya, tidak puas diperintah oleh pemerintahan asing, kemudian kita merdeka. Begitulah yang terjadi di Hong Kong kalau kalian baca ya, Myanmar, Filipina gitu kan. Kalian baca berita nggak sih atau cuma lihat TikTok sama Line Today yang GJ-GJ itu ya? Kamu harus tahu ya bahwa ketika sebuah pemerintahan itu tidak melakukan tugasnya, maka akan terjadi revolusi. Ya, di zaman saya terjadi revolusi ketika OSIS SMP. Waktu itu lucu lah pokoknya ya. Di kami itu kalau event itu tergantung dari apa yang OSIS suka. Jadi kalau kebetulan OSISnya adalah banyak anak basket, maka eventnya basket terus. Main game basket, olahraga basket, kuis juga basket gitu. Nah teman-teman saya yang suka main bola kan merasa tersingkirkan. Sehingga kami akhirnya memboikot satu event waktu itu. Pokoknya parah lah ketika itu ya. Lalu berganti OSISnya jadi suka main bola semua, maka semua suka main bola ya. Maka anak basket sama anak bola pakai ini jadi nggak akur. Karena tergantung siapa pemerintah gitu kan. Nah, nanti kan pertanyaannya menjadi buat kalian gitu ya, pertanyaannya adalah yang saya buat sebagai pemimpin itu apa? Apakah apa yang saya suka atau yang orang lain suka, ya? Nah, sedari kalian sekarang udah SMA, kemudian mungkin ada yang sejak SMP-nya OSIS ya. Karena saya tahu beberapa anak itu mungkin ditakdirkan untuk jadi seorang pemimpin. Waktu SD-nya dia KM, itu kalau TK ada KM dia KM juga tuh ya. TK KM, SD KM, ada yang kayak gitu nggak di sini ya? SMP KM, terus OSIS, SMA juga ya, sampai mahasiswa sampai dia kerja begitu terus ya. Nah, tapi semakin mudah kalian mengerti ini, semakin mudah kalian mengenal tentang hal-hal kayak gini ya, yang akan ditolong, orang yang pertama akan kalian tolong adalah diri sendiri. Ya, karena betapa pentingnya ini ya. Saya berbagi sebuah penyesalan di mana dulu tidak melakukan atau tidak memandang itu sebagai sebuah privilege ya. Privilege itu sebuah keistimewaan gitu ya. Oke, silahkan untuk apa nih on cam disuruh on cam ya. Baik, thank you banget yang sudah on cam karena bikin event online itu tidak mudah ya. Nah ini saya berbagi slide saya nggak banyak, cuma ada 60, nggak bercanda ya, 17 ya. Jadi kalian hitung aja ya. Ini kalau si kakak ini membosankan, hitung aja. Ini slide pertama ya. Nanti akan banyak tanya jawab ya. Nah, saya berharap aktif kalian boleh raise hand, kemudian boleh buka mic ya. Karena ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab dan saya berharap kalian berbagi sudut pandang kalian ya. Karena saya berbicara dengan para OSIS ya. Karena kalau nantinya dengan siswanya sama, pasif krik-krik-krik gitu kan. Karena ini nggak tahu ini event LDK ke-7 lah ya selama bulan ini ya. 7 apa 6 ya? Ya. Ya, saya ngetes tiap sekolah mana yang paling aktif ya. Sementara ini yang menang adalah Semak Bandar Lampung. Orang Lampung loh kemarin ya.
Aktif banget dan ramai banget 2 sesi saya di sana. Salah satunya sesi ini dan sangat menarik, pembicaraannya menarik ya. Luar biasa ya. Oke, pertanyaan saya buat kalian adalah yang pertama, siapakah pemimpin favorit kalian dan mengapa memilih dia sebagai pemimpin favorit? Dipikir dulu siapa, boleh tokoh dunia, boleh siapapun di sekeliling kalian, ya. Siapakah pemimpin favorit kalian dan mengapa memilih dia sebagai pemimpin favorit kalian? Jadi jawabannya adalah nama atau sebuah jabatan dan kenapa memilih dia sebagai pemimpin favorit, ya. Karena saya juga lagi iseng-iseng untuk survei ini ya. Siapa aja nih yang akan dipilih ya. Oke, silakan raise hand atau buka mic ya. Di sini saya lihat ada beberapa pembina juga ya. Jangan buat pembina kalian malu lalu mereka tiba-tiba tutup kamera karena nggak ada yang jawab. Stanley, silakan Stanley. Sebenarnya kalau untuk pemimpin bisnis saya lebih suka Elon Musk. Elon Musk, kenapa? Karena dia sebenarnya kalau menurut saya revolusioner, dia bisa membuat mobil listrik dan dia bisa membuat ide-ide gila yang orang bilang tidak mungkin lah kita ngomong. Bahkan kemarin sempat jadi orang terkaya dunia karena harga sahamnya naik. Namun lagi-lagi disayat lagi oleh orang sebelumnya yaitu Jeff Bezos, pemilik Amazon. Itu dalam bidang bisnis. Tapi kalau dalam bidang pemerintahan atau politik, jujur saja saya lebih sukanya mantan presiden ke-6 SBY. SBY, kenapa? Karena kalau zaman sekarang ya you know lah, ribut-ribut. Tapi kalau zaman SBY saya belum pernah dengar kita ribut sama kayak gini. Oke, good point ya. Makanya namanya Susilo ya, Stanley Susilo. Ada hubungannya kayaknya tuh. Anyway, oke, kita bahas satu-satu ya. Dia milih Elon Musk, orang yang bikin mobil listrik dan roket, SpaceX, Hyperloop, Tesla ya. Dia dikenal sebagai pemimpin yang paling bagus adalah dia pantang menyerah ya. Roketnya 3 kali kebakar tapi tidak menyerah. Dia bilang hanya 2 hal yang bikin saya menyerah. 1, saya cacat, yang kedua saya mati. Ya, kamu bayangkan? Iya, dia ngomong gitu ya. Yang akan menggagalkan gue itu cuma 2. 1 saya cacat, yang kedua mati. Udah itu aja ya. Nah, itu yang membuat dia mempunyai orang-orang yang loyal yang akan ngikutin dia karena percaya pada mimpi. Ya. Nah, Elon Musk ini tadi dibilang revolusioner, kemudian membuat out of the box banget ya. Semuanya ditentukan oleh pemimpin. Karena apa? Orang-orang yang loyal dengan dia akan melihat bahwa saya punya pemimpin yang memang optimis, dia pantang menyerah, maka yang lainnya pun demikian. Ya. Jadi kalau saya bahas Elon Musk, dan tadi saya udah bahas, kondisi dari siswa dan juga kondisi dari acara yang kalian buat di Smak 6 itu ditentukan oleh kalian. Ya, ditentukan oleh kalian ya. Kaliannya rame, maka acaranya pun akan rame. Kalian ogah-ogahan, maka acaranya pun akan ogah-ogahan. Kenapa? Karena tidak ada siswa-siswi kalian yang teman kalian yang bukan OSIS bisa membuat acara se-privilege-nya kalian, gitu ya. Seistimewanya kalian. Ya. Maka nanti kalau eventnya nggak seru, kemudian YouTube-nya nggak ada yang nonton, podcast-nya mungkin, saya nggak tahu program kalian apa aja ya, tapi so far OSIS-OSIS itu membuat acara seperti itu lah ya. Bikin game bareng gitu ya. Itu tergantung dari kaliannya. Ya, itu tentang Elon Musk ya. Pak SBY ya. Ya, ketika itu adem ayem hampir selama 8 tahun, 10 tahun. Adem, dia bisa menjaga stabilitas negara ya. Dan ya, itu mungkin ya yang saya tahu. Oke, next. Silakan raise hand. Saya udah ngantongin Elon Musk sama Pak SBY ya. Baru nih di LDK ya, ada yang jawab 2 orang itu. Silakan. Karena pasti punya kan? Atau gak punya sama sekali, harusnya punya ya. Siapakah pemimpin favorit kalian dan mengapa memilih dia sebagai pemimpin favorit ya? Ayo, jangan biarkan saya menunggu dan mendengar suara jangkrik yang ada di taman depan. Krik, 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 krik gitu kan. Ayo, speak up ya. Ngacung, raise hand. Ngacung di kamera juga boleh, cuman PR nih saya lihatnya ya. Silakan, ada? Siapakah pemimpin favorit pribadi dan mengapa memilih dia sebagai pemimpin favorit ya? Jessica, silakan open mic. Iya Kak, kalau menurut saya pemimpin itu nggak harus jadi orang terkenal. Jadi
Saya pilih papa saya. Karena papa saya punya kepala dingin buat menyelesaikan suatu masalah. Wow. Survei membuktikan sejauh ini banyak siswa-siswi yang ada di OSIS yang sepanjang saya datang ke event mereka memilih keluarga sebagai pemimpin. Salah satunya adalah papa ya. Nah, tadi Jessica sudah berbagi ya. Orangnya tenang, tidak perlu punya kuasa. Kalian harus bedakan, nanti kita akan belajar. Kalian harus bedakan antara pemimpin yang memang karena posisi dan pemimpin yang karena karakter ya. Nah, tadi Jessica berbagi bahwa menurut saya bahwa papanya Jessica ini menjadi seorang pemimpin berdasarkan karakter. Cara mikirnya, kemudian karakternya, lalu attitude-nya juga ya. Jadi nggak mesti harus punya jabatan atau orang nomor satu ya. Kalian juga akan dalam rapat akan kelihatan ya. Ada yang mimpin rapat, ada yang memang dia pemimpin tapi karena jabatan. Tapi ada yang memang kalian respect sama dia karena walaupun tanpa jabatan orang-orang dengar apa kata dia. Gitu ya. Dan nanti selama kita perbincangan saya akan berbagi beberapa tips gimana untuk menjadi seorang seperti itu. Oke, terima kasih Jessica. Tadi satu lagi, Darren ya? Darren tadi ngacung kalau nggak salah. Silakan, ada lagi? Ya, Pak. Tadi ada 2. Oh ya, betul. Ya, siapa? Ahok, Pak, Ahok. Ahok, ya. Kenapa Ahok? Ahok tuh saya suka Ahok gara-gara orangnya tegas. Walaupun banyak yang nggak suka, tapi dia tetap teguh kepada pendiriannya. Mau majuin Jakarta, walaupun yang lain ngenarik dia, tapi dia tetap mau tetap tegas, tetap mau maju gitu. Makanya saya suka. Oke, thank you Darren ya. Ahok ya. Ya, ketika itu dia jadi seorang pemimpin yang dia berani untuk membuat keputusan yang tidak populer. Tahu nggak tidak populer? Tidak populer itu adalah yang sukanya sedikit, gitu ya. Jadi nanti dalam kepemimpinan kalian harus bisa buat keputusan yang tidak populer. Tidak populer itu tidak menyenangkan semua orang. Itu adalah kenyataan pahit menjadi seorang pemimpin. Kamu harus buat sebuah keputusan untuk bukan menyenangkan semua orang, tapi apa yang terbaik untuk semua orang, ya. Nah, Pak Ahok itu, Pak Basuki Cahayapurnama itu membuat keputusan yang memang baik untuk semua orang, gitu kan? Ya, begitu. Contoh nih, untuk membuat semua orang dalam OSIS ini senang nanti gampang ya. Gampang tapi aneh ya. Jadi nanti rapat gitu kan, kita membuat apa nih? Buat event buat siswa-siswi. Terus kalian sebagai pemimpin rapat, misalnya sebagai pemimpin, ingin menyenangkan semua orang. Ada yang ngusulin bikin podcast, ada yang ngusulin bikin YouTube, ada yang ngusulin bikin event, webinar, ada yang ngusulin belajar bersama, ada yang ngurusin bikin klub game atau apa ya. Kalian ingin menyenangkan semua orang, maka eventnya jadi terlalu banyak sehingga teman-teman kalian itu akan memilih yang ya udah sesuka hati mereka gitu, ya. Maka kalian harus berani untuk membuat sebuah keputusan yang tidak populer gitu. Tidak populer itu ya populer hanya untuk segelintir orang, tapi baik untuk semuanya. Ya, begitu. Oke. Terima kasih Darren ya. Satu lagi deh, satu lagi. Siapa favorit dan mengapa? Ya. Satu lagi. Raise your hand. Come on, speak up. Gea, silakan Gea. Pemimpin favorit saya adalah diri saya sendiri. Karena Why? pilihan hidup ada di tangan kita sendiri. Wow, ini jawaban yang sangat cerdas ya. Tahukah kalian, satu orang yang paling sulit untuk kita pimpin adalah diri kita sendiri. Ya. Nah, ada teori kepemimpinan, dia ngomong kayak gini. Kalau kalian baca-baca, nanti abis ini saya akan tampilkan satu quotes dari satu orang, atau saya tampilin sekarang ya, namanya John C. Maxwell. Kalau kamu baca buku tentang kepemimpinan, saya baca buku dia sejak 17 tahun yang lalu, beberapa buku, saking banyaknya belum saya baca semua. Kalau kamu mau sakti soal mimpinya, sakti itu kayak hebat gitu kan. John C. Maxwell ini kayak Yoda dalam dunia kepemimpinan dunia. Yoda tahu ya di Star Wars ya, yang paling bijak, yang paling jago ya. Nah, manusia ini masih ada sampai sekarang ya. Dia bilang semuanya itu rise and fall itu semua berkembang dan jatuh karena kepemimpinan, ya. Tadi dia bilang bahwa yang pemimpin favorit adalah diri sendiri, ya. Itu jawaban yang bukan self-centered atau egois. Karena ada satu quotes dari dia yang bilang gini. Dalam 100% kemampuan kita untuk mimpin ke bawah, tahu ya mimpin ke bawah itu adalah leading down. Jadi mimpin ke bawah itu kamu memimpin teman-teman kamu lah. Misalnya kelas 11, mimpin kelas 10, nyuruh buat ikut event. Itu gampang. Hanya perlu 10% dari kekuatan kamu. Ngerti ya? Jadi kamu, ke adik kamu,
memimpin ke bawah yang derajatnya lebih bawah daripada kamu cuma butuh 10% dari kemampuan. Lalu 20% dari kemampuan, 15% dari kemampuan itu digunakan untuk memimpin sesama, lateral leadership namanya. Nah, kalian ini kan memimpin sesama kan? Ya. Kelas 11 memimpin kelas 11 dan kelas 10, ada leading down-nya juga. Tapi dalam satu organisasi OSIS kalian saling memimpin sebetulnya karena nggak ada yang lebih tua dibandingin yang lain, kecuali ada pembina, ya. Kemudian yang susah adalah leading up. Leading up itu kamu memimpin ke atas. Jadi memimpin, maksud saya bukan merintah-merintah, tapi kamu punya respect yang cukup untuk orang lain dengar kamu. Ya, jadi misalkan kamu ada sebuah proposal untuk bikin kegiatan, kemudian awalnya guru-guru dan kepala sekolah misalnya itu resist, enggak deh, event ini enggak. Kamu bisa meyakinkan mereka, kamu bisa negosiasi dengan mereka, kemudian jadi. Itu namanya leading up. Butuh 20% dari kemampuan kita. Nah, sisanya, which is 45%, itu adalah kemampuan yang harus kasihkan untuk memimpin diri sendiri. Satu-satunya orang yang paling susah dipimpin adalah diri sendiri. Ya, jadi saya sepakat ya. Dia silakan ambil sepedanya ya, kayak Pak Jokowi ya, suruh ambil sepeda ya. Anyway, semuanya itu berkembang dan jatuh karena kepemimpinan. Di keluarga juga sama ya. Bagaimana kondisi rumah, kondisi anak ditentukan oleh orang tua karena mereka adalah pemimpin di rumah. Di OSIS juga demikian, di sekolah juga sama, kepala sekolah ya. Semuanya juga jatuh dan naik karena sebuah kepemimpinan ya. Kalian lihat bagaimana negara kita menangani pandemi ini, begitu orangnya ganti berubah semua, betul nggak? Ya, jadi yang kalian lakukan sekarang di OSIS, resikonya sebetulnya kecil. Yang kamu pimpin itu cuma segelintir orang. Saya sebut segelintir mungkin ratusan ya. Karena teman-teman kalian ya, kelas 11, kelas 10 dan mungkin kelas 12 nih yang lagi nyiapin buat ujian. Ya, but anyway, suatu ketika kalian akan memimpin 100, 200 orang, 300 orang. Ya, mungkin dari sekian berapa? 60 dikurangi guru, mungkin let's say give or take 55 orang dari semua yang ada di sini. Itu akan menjadi seorang pemimpin perusahaan. Kamu bayangkan betapa high stakes-nya gitu loh jadi seorang pemimpin, ya. Kamu jadi pemimpin perusahaan misalnya ya, kemarin saya ngomong kayak gini di Lampung ada yang aminnya sampai amin, amin gitu, kayaknya dia berharap banget tuh jadi punya perusahaan ya. Kamu jadi pemimpin perusahaan ya, perusahaannya kecil misalnya ya, cuman toko online ya, itu toko online kecil ya, kamu punya karyawan 15. Apa yang kamu lakukan terhadap 15 orang ini berdampak pada mereka dan keluarganya. Mengertikah kalian betapa resikonya gitu jadi pemimpin? Ngerti nggak? Ya kan? Karena susah. Bayangkan, kamu PHK seseorang karena memang ekonomi jelek, itu berdampak pada keluarganya. Keluarganya punya anak kan? Kan dia punya anak tuh, anaknya berarti nggak bisa sekolah, misalkan. Betapa berdampaknya gitu loh. Makanya kita sakit hati, kamu bayangkan, kita sakit hati pada seorang pemimpin yang karakternya buruk. Ya kan? Contoh, saya nggak usah sebut nama, tapi itu yang baru terjadi ya. Seorang pemimpin korupsi dana untuk COVID-19. Can you imagine that? How stupid that guy is gitu loh. Dan orang yang curang, saya punya prinsip gini, orang yang curang, orang yang mencuri tidak pernah mencuri hal yang besar dulu, tapi dimulai daripada hal yang kecil. Dan saya berani jamin orang itu telah punya karir sebagai pencuri, sebagai koruptor. Itu mungkin sejak dia SMP jadi KM atau jadi bendahara kelas diambilin tuh duit teman-temannya. Iya kan? Jadi apa yang kamu lakukan sekarang tuh berdampak. Jangan kamu pikir, gue kan cuma OSIS. Jangan kayak saya dulu ya, gue cuma OSIS. Gue belajarnya nanti aja mimpin. Apa yang kamu lakukan sekarang akan berdampak. Ya kan? Ketika kamu sekarang punya karakter yang tidak kamu solve, nantinya begitu Tuhan tempatkan di situ, ya apa yang kamu lakukan itu berdampak pada semuanya. Sebaliknya juga betul, kamu jadi pemimpin perusahaan, kemudian profit, kemudian kamu mimpinnya bagus, maka itu berdampak pada karyawanmu dan keluarganya gitu loh. Betapa besarnya kan, ya sebuah kepemimpinan. Makanya penting, karena gini, kepemimpinan itu tidak bisa hanya tahu. Kamu mau bikin bukunya John C. Maxwell tidak akan membuat kamu hebat ya. Kamu hanya menjadi pembaca yang hebat. You have to do it, you have to know it ya. Selama saya punya karir kepemimpinan selama 17 tahun dimulai tahun 2004, which is itu telat. Saya jadi komisir remaja di GKI Cimahi. Setelah kuliah, kan SMA tuh nggak ada sama sekali, nggak pernah jadi kapten tim bola lah. Paling ujung-ujungnya ya ketua kelompok ya. Gara-gara apa? Ya cuman gara-gara ranking saya lebih bagus daripada yang lain ya. Tapi nanti kita belajar bahwa seorang pemimpin itu tidak harus lebih hebat dibandingkan yang lain. Gitu ya. Nah, menurut saya begini. Apa yang kamu lakukan sekarang itu berdampak pada nantinya. Semakin kamu melatih otot kepemimpinan kamu, melatih insting, karena in the end ada instingnya, ada ilmunya juga. Ya, nanti akan saya bagikan ada hal-hal yang itu kalau dilihat saya punya rapot kepemimpinan ya. Rapotnya sebenarnya nggak bagus-bagus amat ya. Dan saya akan berbagi beberapa luka yang saya lakukan yang
semoga tidak kamu lakukan. Tapi yang bagusnya juga saya akan sharingkan itu. Oke? Jadi ini bukan show up ya, tapi betul-betul saya otentik. Kamu harus tahu apa yang saya lakukan dulu sehingga yang salah sehingga kamu tidak lakukan itu. Ya, don't ever do it ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, menurut kalian ada istilah bos dan pemimpin? Ya, saya minta 3 orang aja, raise hand lagi. Apa bedanya bos atau pimpinan dengan seorang pemimpin? Kalian bisa ambil dari satu gambar ilustrasi yang bagus ini ya. Saya ulangi lagi. Apa bedanya bos dan pemimpin? Apa bedanya pimpinan dan pemimpin? Ya, atau jangan pakai pimpinan lah ya, pakai bos aja. Ya, bos, siap bos gitu kan ya. Siap bos ya, ataukah menjadi seorang pemimpin ya. Kasih satu karakteristik aja. Kalau bos kayak gini, kalau pemimpin kayak gini Pak. Gitu ya. Oke, 3 orang. Silahkan, 3 orang. Raise hand, nanti saya akan persilakan kalian buat speak up ya. Ada. Apa bedanya bos dan pemimpin? Bos dan pemimpin. Darren lagi. Silakan, Darren. Apa bedanya, Darren? Halo, tes. Ya. Kalau biasa bos cuma nyuruh doang ngelakuin gini, terus ntar kalau salah dimarahin. Terus kalau pemimpin biasanya nyuruh gini, terus dijelasin dulu kamu gini, ntar kalau nggak bisa boleh tanya aku, ntar aku bantuin gitu. Wes. Bagus Darren, thank you ya. Jadi kalau bos itu cuma nyuruh doang. Bahkan dia cuma nyuruh, kalau ada hambatan dia nggak mau bantu. Because I'm the boss gitu kan. Bos itu my way or highway, itu istilah dalam bahasa Inggrisnya ya. Tapi kalau pemimpin, Darren bilang poinnya bagus ya. Poinnya adalah dia minta tolong pada orang lain, bukan nyuruh, minta tolong pada orang lain. Kemudian jika ada apa-apa, harus ngomong sama pemimpinnya gitu kan ya. Oke, thank you Darren ya. Ada lagi, dua lagi. Apa bedanya bos dan pemimpin ya? Brian, silakan Brian. Kalau bos ngomongnya you, tapi kalau pemimpin ngomongnya us. Ais, mantap ya. Kalau bos ngomongnya, kayaknya bukan you deh, I ya. I, saya pengen ini. Tapi kalau Maksudnya pemimpin, you itu ke pekerjanya gitu loh Pak. You. oh ya, kamu. Oh ya, kamu salah ya. Kamu salah, kamu ini. Tapi kalau pemimpin itu ngomongnya kita, karena dia adalah bagian dari semuanya. Ya, good point ya. Satu lagi. Satu lagi. Ya, raise hand. Darren tangannya bisa diturunkan. Tangan digital maksud saya ya, bukan tangan kamu. Tangannya masih naik. Ada satu lagi? Satu lagi aja ya. Banyak loh ciri-cirinya. Apa bedanya bos dan pemimpin? Ada. Tracy, silakan Tracy. Kalau bos, ketika mission yang terlihat bosnya doang. Kalau leader yang terlihat satu tim. Bagus. Tapi saya mau koreksi dikit Tracy ya. Saya mau kasih tahu. Satu karakteristik sebagai pemimpin yang harus kamu tahu. Gini. If you get the appreciation. Kalau kamu dapat apresiasi, acara kamu dibilang bagus, dapat pujian, you share with others. Ngerti sampai di sini? Jadi kalau bilang, acaranya bagus. Siapa dulu dong ketuanya? Gue gitu kan. Bukan gitu pemimpin yang baik ya. Jadi kamu share the acknowledgement, share the appreciation. But, ini paling gak enak. But takes the blame gitu. Kalau salah, jangan salahin yang lain. Karena kamu adalah pemimpinnya, kamu yang salah gitu. Ngerti sampai sini? Gak enak memang ya. Yang salah mungkin yang lain gitu. Misalnya gini, ada acara, kamu bikin event bagus. Let's say webinar, kemudian ada acara game, ada apa. Semuanya merasa bagus, kemudian ada form evaluasi, kemudian ada skor 1-5, kebanyakan 4 dan 5, bagus, excellent tuh gitu misalnya. Lalu nanya tuh, bagus acaranya. Terus kamu bilang, iya dong, siapa dulu ketuanya ya? Kamu bukan jadi pemimpin yang baik. Ketua yang baik atau pemimpin yang baik itu share the acknowledgement, share the appreciation. Bahasanya kayak gini, ya memang tim acaranya memang kreatif. Tim publikasinya juga kreatif, nggak pernah telat-telat. Ya. Lalu ada fasilitator, mungkin pembicaraan juga bagus, ya semuanya juga bagus. Karena kamu nggak mungkin bisa sukses sendirian. Tapi kalau nggak enak, kalau jelek ya, misalnya gini, itu acara kemarin tuh kayaknya kurang bagus ya. MC-nya kebanyakan ngomong. Nanti kamu akan ngomong gini, kalau misalnya kamu bukan pemimpin yang baik. Iya, memang seksi acaranya aja nggak bisa diandelin gitu.
Kalau kamu itu keluar dari ucapan mulutmu, kamu bukan menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang harus kamu bilang bahwa ini acara bersama, kita share the blame, bukan share the blame ya, saya harus mengambil tanggung jawab pada semuanya. Dan itu paling gak enak. Jadi yang harus kamu bilang begini, iya maaf event kemarin kurang bagus, mungkin event selanjutnya bisa baik. Ya, gitu. Nanti orang yang betul-betul, ini pengalaman saya, orang yang betul-betul salah, yang memang gara-gara dia doang, jadi runtuh, jadi jelek semua, mereka akan gak enakan sama kamu, ngerti nggak? Karena kamu berani pasang badan dengan mereka. Misal, bikin event nih ya, terus bagian seksi acaranya emang aneh-aneh lah. Acara udah mepet, masih mepet-mepet, publikasi juga telat. Ya, bagian acara bikin jelek lah ya. Terus tibalah evaluasi ya, kemudian bilang bahwa ini jelek nih acaranya. Tapi kamu nggak bilang bahwa dia yang salah atau seksi acaranya yang jelek ya. Padahal semua orang tahu bahwa segerombolan orang ini yang memang bikin gara-gara. Tapi kamu bilang gini, iya memang ya kayaknya event ini kurang bagus ya. Ya saya juga salah sih sebagai pemimpin. Nanti yang acara akan merasa malu. Itu caranya ya. I just share one of the biggest trick ever ya. Jadi kamu tidak membuat orang itu malu di depan banyak orang. Ya, satu lagi skill yang penting. Skillnya gini. Kalau kamu bisa mengevaluasi dia secara pribadi, jangan lakukan itu di depan publik. Ngerti sampai di sini? Waktu kamu bilang seksi acaranya jelek, dia tuh akan malu gitu loh. Memang dia salah, tapi malunya itu nggak ketulungan. Orangnya bisa defensif, dia tidak mengaku salah. Lalu kamu bilang, ih kalau lu kok nggak ngaku salah? Harusnya kamu yang bilang dengan dia, ya. Paling klasik tuh ya di rapat kayak gini. Reka adegan ya. Saya pernah dalam satu adegan rapat, reka adegan ya. Reka adegan. Jeding. Saya harus ada sound effect ya. Orangnya nyepet gitu ya. Jadi kalau bilang, kita bikin acara ini yuk. Iya, tapi kayaknya seksi acara kita harus ganti deh. Jadi ngomongnya kayak pedes gitu ya. Harus ganti deh. Soalnya itu acara kita yang terakhir tuh jelek banget acaranya, MC-nya jelek banget. Tapi nggak ngomong orangnya. Orangnya ada di situ. Jadi kamu cuma bilang, iya tuh MC-nya jelek tapi sambil nunjuk-nunjuk gitu kan, nunjuk-nunjuk. Gitu. Kamu tahu lah orang Indonesia kan sering gitu ya. Nyepet orang tapi nyindir orang gitu, nyindir orang. Maksudnya baik gitu kan. Seru-seruan aja, tapi itu bukan hal yang baik gitu loh. Ya. Jadi ini yang saya pelajari baru sekarang ini untuk berani ngomong itu di depan. Ya, jadi tegur itu secara, karena Alkitabku kan begitu ya. Jika ada yang bersalah, tegur dia di bawah 4 mata. Jika itu bawalah saksi. Seperti itu ya. If you can tell to this guy in private, don't do it in public. Kamu bisa mengerti ini, orang-orang akan salut sama kamu. Bukan takut ya, tapi respect. Kamu bisa bedain kan antara respect dan takut itu kan dua hal yang berbeda. Ya. Nah, di sini ada infografis ya, infografis yang cukup mewakili semua. Ya, bos itu saat berkata saya, leader itu berkata kita. Jadi saya pengen, tapi kita ingin ya. Harus ganti bahasanya mulai sekarang ya. Nah, tadi saya bilang bos itu tax credit, tapi leader itu gives credit. Jadi kalau kamu dapat kredit atau dapat sebuah apresiasi, kamu tidak ngambil itu sebagai pencapaianmu, tapi kamu bagikan dengan yang lain gitu. Ya. Lalu bos micromanage ya, sementara leader itu mendelegasi. Kamu tahu delegasi ya, kalau micromanage itu terlalu dicecer, kemudian akhirnya ya kadang kita perlu, tapi kayaknya nggak perlu juga ya. Bos itu mengkritik. Jadi dia mengkritik anak buahnya di depan orang. Dan itu nggak baik. Ya. Jadi kalau kamu mengkritik gitu ya, iya Pak, maaf Pak, ini seksi publikasinya sih ngeditnya lama gitu ya. Itu di depan orang. That's not a good thing to do. That's not a wise thing to do ya. Leader encourage. Jadi dia memberikan sebuah lecutan semangat. Tapi harus dimulai dari dianya gitu. Ya. Kemudian bos itu berfokus pada kelemahan, leader berfokus pada kekuatan. Ya. Kalian bisa lihat pemimpin yang baik atau enggak lihat dari bahasanya. Kalau dia apa-apa susah, itu dia bukan pemimpin yang baik karena dia berfokus pada kelemahan. Ya, paling apa ya? Online sekarang kan susah, nggak ketemu, nggak bisa main kelas meetingnya, nggak bisa main olahraga atau main bola atau kompetisi di lapangan. Apa ya bikin apa ya? Udah deh nggak usah bikin apa-apa. Karena fokus pada kelemahan gitu. Tapi kalau pemimpin fokusnya pada kekuatan, kita punya apa? Dia akan bilang gitu. Ya, pemimpin yang baik selalu berfokus pada kekuatan apa yang dia punya, bukan apa yang tidak dia punya. Ya, dan bahasa klasiknya biasanya dia akan iri terhadap yang lain. Itu kok OSIS SMAK 7 atau SMAK 4 penabur bisa gitu ya, gitu kan. Iya sih mereka kan punya ini. Jadi membenarkan diri sendiri dengan menganggap bahwa orang lain itu punya keuntungan dibandingkan kalian. Padahal kalau mau ngaku, sumber dayanya kurang lebih sama harusnya. Ya, jadi fokus on strength. Lalu bos blames other.
Tadi yang seperti saya bilang berulang-ulang menyalahkan orang lain, tapi leader itu adalah take responsibility. Saya ngambil tanggung jawab terhadap ini. Walaupun dia sebenarnya nggak salah-salah amat. Tapi kalau kamu lakukan itu, kamu tidak salah, tapi kamu mengambil tanggung jawab. Orang yang betul-betul salah akan malu sama kamu. Ngerti sampai di sini? Kamu lakukan ini, you will get a lot of respect from people. Ya. Direct, bos itu direct, sementara leader coach. Kalau direct itu kamu menghasilkan pengikut. Kalau pemimpin menghasilkan pemimpin yang lain. Itu dasar leadership. Bos, nah ini ya. Kalau kamu masih punya pikiran jadi seorang pemimpin harus yang ngomong paling banyak, coba dikoreksi. Bos itu ngomong paling banyak. Saya mendominasi semuanya. Tapi leader itu mendengarkan lebih banyak. Dia yang mendengarkan orang yang butuh dia mendengarkan anak buahnya, dia yang paling banyak mendengarkan di rapat. Itu adalah leader. Ya. Jadi leader itu listen more daripada speak. Ya, itulah kenapa kita punya mulut satu, mata dua, dan juga telinganya dua. Karena kita harus lebih banyak mendengar dan lebih banyak melihat. Ya. Ada satu kemampuan yang sedang saya latih sampai sekarang adalah kemampuan untuk mengamati. Semakin kamu punya insting ini, kamu akan melihat bahwa gue mengamati kayaknya nih teman-teman siswa-siswi ini butuhnya ini gitu kan. Kita buat event ini. Terus kayaknya gue kalau amati nih si A nih bagian publikasi lagi pada bete nih gitu kan. Yuk kita bantu yuk gitu ya. Kemampuan mengamati. Jadi kalau sekarang kamu merasa bahwa pemimpin itu harus yang paling banyak ngomong, coba pikirkan lagi. Ya. Nanti saya akan ada beberapa contoh ya. Bos pakai rasa takut, inspire fears. Sementara leader itu pakai antusiasme. Bedakan antara respect dan takut. Ya. Kalau di perusahaan apalagi, kebanyakan orang itu takut pada pemimpin, bukan respect pada pemimpin. Gini, kalau kamu berdasarkan pada rasa takut dan berdasarkan pada posisi, seseorang akan takut sama kamu ketika kamu di atas. Ngerti sampai di sini? Tapi kalau respect, kamu kehilangan jabatan itu. Kamu tetap di respect orang, which is amazingly good. Kamu akan mendapatkan respect yang everlasting. Kebayang ya? Jadi semoga nggak kejadian. Waktu kamu jadi ketua panda, kamu seenaknya karena kamu sedang jadi ketua. Lalu teman-teman kamu bilang, dia paling sekarang jadi ketua aja kayak gitu. Begitu turun, tidak jadi ketua lagi. Orang-orang udah mulai sembarangan dan nggak taruh respect lagi. Kenapa? Karena berdasarkan rasa takut. Tapi kalau orang berdasarkan respect, dia jabatannya boleh hilang. Tapi begitu dia ngomong, orang lain mendengarkan. Ya kan? Butuh apa? Butuh reputasi bertahun-tahun. Makanya mulailah dari sekarang. Kamu mengerti ini, kehidupan kamu akan jauh lebih baik. Ya, beneran ya. Speak from experience. Lalu bos itu memberikan perintah, sementara leader bertanya. Ganti lagi bahasanya ya. Gini bahasanya. Contoh, mau bikin poster nih atau bikin promo pakai video. Seorang bos tuh kayak gini, bagian publikasi selesai ya. Kapan? Lu minta selesainya kapan? Kalau bisa sih kemarin. Bingung nggak? Kalau bisa sih kemarin. Kemarin emang... Kalau bisa kemarin, maksudnya apa gitu ya? Pengen buru-buru banget gitu kan. Ya bisa nggak 2 hari lagi? Atau langsung dia kasih komen 2 hari lagi. Tapi kalau leader itu bertanya. Bertanyanya gini, tanyanya mulai gini, bagian publikasi sekarang lagi sibuk apa? Iya gue kayaknya ada lomba nih. Terus oke, kalau gitu bisa bikin poster bisanya kapan? Kalau 2 hari lagi gimana? Itu bertanya. Jadi kamu memberikan power atau memberikan sebuah otoritas kepada mereka untuk mengatur diri mereka sendiri. Kalau tidak, baru kamu memerintahkan. Memang, ada kalanya kita harus mengerjakan perintah, ada kalanya kita bertanya. Tapi lebih banyaklah bertanya. Ya, bertanya dan bertanya. Ya, bertanya bukan tanda kebodohan ya guys ya. Jangan takut nanya. Dan saya berharap nanti dari kalian banyak nanya. Ya, ini out of the topic, tapi coba kalian pikir siapa orang yang paling banyak bayarannya sebagai host acara. Mereka adalah yang punya kemampuan bertanya. Coba pikir ya, pikir aja ya, sederhana. Tahu Najwa Shihab nggak? Najwa Shihab ya, sama orang yang diwawancara sama dia, seolah-olah orang yang diwawancara tuh kan ngomong terus kan, karena kan dia menjawab pertanyaan dan kayaknya dia pinter banget gitu. Tapi tahukah kalian dalam satu episode yang paling banyak dibayar secara uang adalah Najwa Shihab yang nanya gitu loh. Aneh nggak sih? Tahu Oprah nggak? Oprah itu kerjanya cuma nanya, boys and girls yang saya cintai, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dia cuma nanya. Yang jawab siapa? Narasumbernya. Yang dibayar lebih banyak siapa? Yang nanya. Asking question is not a sign of stupidity. Asking question is a sign of intelligence. Ya, jadi gini, sebagai pemimpin mesti banyak nanya. Ya, tapi nanya yang beneran bagus gitu loh. Karena Najwa Shihab bisa begitu karena seni bertanya. Sebut aja Larry King, tahu Ellen nggak? Ellen yang rambutnya pendek, yang cewek itu ya, Ellen. Itu orang cuma nanya, lu pikir aja. Tapi orang yang diwawancara merasa bahwa dia memberikan banyak hal.
Asking question is a sign of intelligence, not a sign of stupidity. Makanya sayang kalau saya memimpin webinar, memimpin seminar, yang nanya sedikit. Orang Indonesia kan gitu ya, nanyanya di belakang, di mana? Di toilet, kalau nggak di depan orang. Ya, kamu ketemu di luar, tadi kamu lihat saya punya track record sekolah di Jepang, sekolah di Perancis. Mereka mengerti bahwa kalau saya nanya, bukan tanda saya bodoh. Ya, gitu. Ada satu cerita gini, ini out of topic ya, tapi ini adalah insting sebagai pemimpin, seni bertanya. Teman saya itu lagi conference di luar negeri, lagi conference di luar negeri, lalu ada orang yang bertanya, ada orang yang presentasi, lalu beres presentasi kan ada sesi tanya jawab, lalu ada orang ngacung, orang Jerman gitu ya, orang Jerman ngacung, kemudian dia bertanya, teman saya bilang bahwa ini orang kok bego amat gitu kan, nanyanya kok sangat dasar gitu kan, jadi dia mencap orang Jerman itu adalah orang yang bodoh. Lalu pada saat dia bertanya, orangnya jawab. Lalu dia penasaran, siapakah yang bertanya sebodoh itu? Dia search namanya. Kamu tahu siapakah orang Jerman ini? Dia adalah pemegang Nobel Fisika. So, itu adalah orang yang punya Nobel. Dia masih bertanya gitu loh. Banyakin tanya. Kamu bikin event ini kira-kira berapa banyak ya siswa yang bisa dapat dampak dari event ini? Banyak bertanya. Karena kalau nggak bertanya, kamu nggak akan pernah tahu jawabannya dan kamu akan menganggap diri kamu benar. Pasti begitu. Ya, penyakit pemimpin tuh begitu, ya. Sebelum kamu bertanya, mendapatkan jawabannya, kamu akan menganggap bahwa ya ini kayaknya oke deh gitu kan. Akhirnya denial gitu. Ya. Nah, kepemimpinan adalah tentang pengaruh dan pengaruh adalah sebuah kekuatan, ya. Itulah bedanya antara orang yang memimpin dengan pengaruh, orang yang memimpin dengan jabatan. Ya. Sampai sekarang mereka nggak punya jabatan seperti ya let's say Pak Ahok gitu ya, masih punya pengaruh, ya. Padahal dia udah bukan lagi nih orang nomor 1 di Jakarta, ya. Pak SBY juga sama, udah bukan presiden lagi, tapi ada orang yang bisa dia pengaruhi juga. Jadi kepemimpinan adalah tentang pengaruh. Sejauh mana kamu bisa mempengaruhi yang lain? Pertanyaan saya adalah, pengaruh macam apa yang kamu ingin berikan kepada siswa-siswi yang lain? Itu pertanyaan fundamentalnya. Dan pengaruh adalah sebuah kekuatan. Kenapa? Karena banyak orang yang akan mendapatkan dampak dari apa yang kamu lakukan. Influence is power. Ya, jadi John C. Maxwell sempat bilang gini, kepemimpinan tidak lebih tidak kurang adalah tentang pengaruh. Seseorang tidak punya jabatan tapi dia bisa mempengaruhi orang lain, maka dia adalah seorang pemimpin. Maka kamu akan menemui dalam sebuah situasi ada yang mimpin rapat sebagai ketuanya, tapi ada orang yang direspek oleh orang lain, kemudian mendengarkan apa kata dia. Why? Karena influence tadi. Gitu, ya. Seperti itu. Nah, anyone can be a leader. Jadi pemimpin itu bukan masalah bawaan lahir. Ya, dulu saya mikirnya gini, kalau pemimpin itu mesti paling hebat gitu ya, paling gede badannya gitu kan, paling ini gitu kan, ya, paling bisa ngomong, paling bisa mimpin rapat, paling vokal, bukan itu, ya. Anyone can be a leader. Pertanyaan saya gini, kasih ilustrasi aja ya. Jadi seorang pemimpin itu nggak harus yang paling hebat. Saya kasih contoh. Pernah nonton Madagaskar nggak film? Tahu penguin yang nyebelin nggak? Penguin. Manusia-manusia itulah ya, penguin itu ya. Pertanyaan saya, kalau kamu lihat dari badannya, siapa yang cocok jadi pemimpin? Yang gede kan? Pertanyaan yang paling kasih direction, paling vokal, paling memberikan semangat, itu paling kecil. Betul nggak? Iya kan? Yang kecil itu, paling nyebelin itu kan. Justru yang gede malah bikin gara-gara dia, bangsa penguin tidak bisa menguasai dunia. Ya nggak sih? Lagi contoh. Saya nggak tahu nih kalau kalian tahu. Kalian tahu Lucky Luke nggak? Lucky Luke ini kayaknya guru-guru tahu. Saya tahu, Kamu Pak. lihat aja Lucky Luke itu, tahu ya? Lucky Luke itu kan ada musuh ya, musuhnya itu kan empat bersaudara. Tahukah yang jadi pemimpin di antara semua siapa? Yang paling kecil cuy. Kamu nonton The Godfather. Kalau kamu tahu The Godfather, nonton itu, kamu belajar banyak tentang kepemimpinan. Ya, semua ketua dari mafia itu kecil. Kamu kalau lihat teman-temannya tuh ya, bodyguardnya gede-gede. Pertanyaan saya. Makanya kalau kamu nonton film, suka kecewa nggak begitu ketemu dengan pemimpinnya? Ternyata gitu doang ya. Cuma digituin jatuh gitu. Ya cuma digituin doang. Betul nggak sih? Jadi nggak harus yang paling ter gitu loh. Iya kan? Atau main game. Ketemu bosnya. Lah gini doang. Dia cuma hebat sekelilingnya doang. Tapi ada alasan kenapa dia jadi pemimpin. Bukanlah harus yang paling gitu. Ya nggak?
Dalam tim bola, dalam tim basket, kaptennya kadang bukan jadi yang paling banyak skor, bukan yang paling banyak, tapi dia yang kasih direct pada semuanya. Dan kalau dia ada, sekelilingnya menjadi baik. Pemimpin itu harus kayak gitu. Kalau kamu ada, sekeliling kamu menjadi baik, jadi faktor penambah gitu loh. Ya, itu ya. Nah, sayangnya saya cuma dikasih satu tema. Sebenarnya ada satu tema bagus tentang teamwork ya. Karena teamwork itu simpelnya gini. Begitu ada seorang pemimpin yang bagus, dia menjadi faktor pengalih dari semuanya. Ya, misal saya punya kemampuan memimpin 70. Skornya ya 70. Saya sebut aja beberapa nama ya. Saya 70, misalnya Nathanael 70, Ignatius 70. Kalau kami gabungkan kemampuan kami, cuma dijumlahin itu 210 doang. Tapi kalau ada teamwork yang bagus dan kepemimpinan yang bagus, 210 itu bukan 210, tapi jadi dikali. Namanya faktor pengali. Kali 2, kali 3, kali 4. Jadi semakin besar dampaknya, itulah yang disebut sebagai sinergi. Kan gitu ya? Kalian tahu lah ya, kalau yang suka nonton bola tuh kan kalau nggak ada kaptennya, timnya goyah gitu kan. Kalau nggak ada pemimpinnya maka semuanya goyah. Karena apa? Dia bukan yang paling hebat, tapi karena ada dia semua orang jadi hebat. Itu adalah definisi pemimpin. You don't have to be the best, but because of you, the others become the best. Kayaknya bagus quotes-nya ya, saya harus catat. Kadang saya lupa ya. Saya ulangi lagi, bagus tadi ya. You don't have to be the best to be a leader. Tapi gara-gara kamu, setiap orang tuh jadi yang terbaik gara-gara ada kamu. Betul nggak? Iya kan? Semua orang bisa hebat, tapi begitu dia punya ketemu yang pemimpin yang mendominasi semua, yang lainnya tuh jadi turun kapasitasnya. Tapi kamu mimpin rapat, kamu mendengarkan, kemudian oke, kita lakukan itu, semuanya tuh jadi naik. Itulah kenapa saya sepakat dengan perkataan John C. Maxwell tadi. Everything rise and falls on leadership. Setiap orang akan punya pengaruh terhadap yang lain, terutama pemimpin. Ya, gitu. Harus nyatet tadi saya quotes-nya ya, bagus. Anyway. Nah, ada yang disebut sebagai servant leadership. Jadi gini, kepemimpinan yang paling baik di dunia ini modelnya, dan kalau kamu ikut dalam kursusnya, webinarnya, lalu kamu ikut exercise-nya, itu jutaan dolar. Nggak jutaan lah ya, ratusan ribuan lah ya. Sebetulnya prinsipnya dari Alkitab, ya, kepemimpinan sebagai hamba. Jadi mentalnya pemimpin, hatinya hamba, itu yang harus kamu lakukan. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan, ya, di 1 Petrus ayat 5, 2 dan 3 bilang gini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Tidak dengan paksa, ya. Biasanya kan diancam gitu ya, kalau nggak ikut event OSIS dikurangi loh nilainya. Itu dengan paksaan, tidak volunteer. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Mengabdi, ya. Saya nggak tahu seleksi OSIS di tempat kalian seperti apa, tapi pasti adalah volunteer, kemudian diwawancara, ada tes yang lain sebagainya, dan kalianlah yang terpilih ya. Tapi nanti begitu kalian ada dalam sebuah situasi gitu kan, itulah kenapa kalau kalian lihat di pilkada, kok banyak orang pengen nyalon gitu ya. Kenapa sih gitu kan. Ya beberapa orang bahkan inginnya mencari keuntungan, bukan karena pengabdian diri. Ya. Karena kalau dengan pengabdian diri itu kayak gini lah, kalau semua orang tahu bahwa kalau saya menjadi pemimpin bukan tentang apa yang saya dapat, tapi apa yang saya berikan, maka kamu nggak akan kesusahan buat cari ketua OSIS, kamu nggak akan kesusahan buat cari ketua kelompok, nggak akan kesusahan buat cari ketua panitia. Karena apa? Itu nggak populer, karena nggak ada untungnya. Ketua OSIS, ketua MPK, sebenarnya nggak ada untungnya sama sekali. Nilai juga tidak membantu, ya tidak dibantu, ya kan? Nggak ada untungnya sama sekali gitu. Kamu jadi OSIS juga sebenarnya untungnya buat kalian, tapi secara nilai, secara uang itu nggak dapat apa-apa. Kamu hanya mendapatkan pengalaman memimpin. Ya, jadi gitu. Tetapi dengan pengabdian diri. Ya, kemudian ayat selanjutnya, ini bagus nih. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Pemimpin itu adalah tentang teladan, guys. Saya mau kasih tahu. Jurus jitu dalam jadi seorang pemimpin itu adalah kamu lakukan, ini golden rule ya, dan ada di Alkitab, Matius 6 atau Matius 7, saya lupa. Dia bilang gini, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Itu aja jurusnya. As simple as that. Dasar kepemimpinan tuh kayak gini. Kalau kamu ingin didengar suaramu di rapat, orang lain ngobrol sendiri, maka kamu harus mendengarkan orang lain. Ngerti nggak sampai di sini? Sesimpel itu sebetulnya. You put respect to others. Kalau lagi rapat, kamu tidak menyanyiakan waktu orang lain. Ngomong dengan ringkas, ada presentasinya, kamu datang dengan tepat waktu atau sebelum waktu rapat, maka waktu orang ngundang kamu, orang lain tidak akan sembarangan sama kamu. Kamu lakukan ini, kamu akan diperlakukan dengan penuh respect oleh orang lain. Gitu kan? Ya. Pernah kalau lagi presentasi, atau lagi jelasin ngobrol sendiri, kalau di Zoom mungkin nggak ada ya, tapi kamu juga nggak tahu, mereka mungkin lagi chattingan satu sama lain. Diomongin lah apa gitu kan, ngobrolin drakor kemarin, ngobrolin game kemarin, PUBG gitu kan.
Kalau kamu ingin didengar, mulailah dengan mendengarkan orang lain. Kalau kamu ingin waktu kamu dianggap penting, kamu harus memperlakukan waktu orang lain dengan penting. Saya kasih jurus itu lagi ya. Ini memang di luar, ada di materi teamwork ya. Pernahkah kamu mendapat undangan rapat begini? Hai guys, diundang ya buat rapat. Jam berapa? Jam 3 sampai jam berapa? Ditulisnya gini, jam 3 sampai dengan selesai. Saya yakin guru-guru pernah mendapatkan undangan seperti itu. Gue pengen bakar tuh undangan. Jam 3 sampai dengan selesai. Sampai kapan? Besok, lusa, tahun depan, 2 tahun lagi. Atau ketika Piala Dunia tiap 4 tahunan. Mulai sekarang kalau rapat, kasih time bound. Diundang jam 3 sampai jam 4. Kamu akan rapat dengan efektif. Orang-orang gak akan buang-buang waktu. Saya belajar ini, saya lakukan ini. Orang-orang jadi gak sembarangan rapat bareng saya. Beneran, gak sembarangan. Pokoknya kalau udah rapat aneh-aneh, saya bilang jam 7, mau sampai jam berapa? Jam 9. Oke, jam 9 selesai. Maka kamu akan memperlakukan waktu dengan respect. Kamu respect waktu orang lain, kamu akan di-respect waktu kamu dengan orang lain. Ngerti? Sesimpel itu. Ya. Jadi kalau kamu nggak mau orang lain telat, ya jangan telat dong. Gitu aja. Simple kan? Dalam satu acara nih, misalkan nanti on-site ya, kamu pengen teman-teman kamu datang pagi. Siapa orang pertama harus datang pagi? Ya kamu lah. Apalagi sebagai pemimpin. Ya. Oke, saya sharing satu jurus lagi. My biggest secret ever dalam karir kepemimpinan ya. Kamu buat orang lain gak enak sama kamu. Namanya the principle of gak enakan. On-site ya, on-site. Harus dekor nih misalnya ya, dekor. Janjian jam 3. Yuk datang jam setengah 3 deh. Atau jam 3 kurang 15 ya. Lalu WA yang lain. Kamu sebagai ketua panitia dan kamu tidak harus datang harusnya. Karena itu adalah bagian dari seksi dekorasi dan perlengkapan. Kamu bilang sama mereka, guys gue udah di sini loh, difotoin. Kamu akan mendapatkan respect dari orang lain. Karena gini, mereka kan gini, gila ya, gue aja udah niat terlambat. Tapi orang ini yang tidak seharusnya bekerja, dia datang. Dan datangnya tidak terlambat. You will get much more respect dari dia. Gitu, dari mereka. Ya, gitu aja, sesimpel itu. Jadi sebenarnya tema ini lucu ya, dasar-dasar kepemimpinan. Namanya dasar, itu semudah itu menjadi teladan pada yang lain. Contoh, kalau kamu ingin punya anak buah yang bagus ya, saya kasih tahu lagi, biggest secret ever ya. Tapi banyak orang yang nggak sadar ya. Kalau kamu ingin punya anak buah yang baik, kamu harus perform yang terbaik ketika kamu jadi anak buah. Saya ulangi lagi, itu quotes yang bagus, harus gue catat juga by the way. Kalau kamu ingin punya anak buah yang bagus kerjanya, pada saat kamu jadi anak buah, jadi follower, jadilah follower yang baik. Karena menurut saya begini, seorang leader adalah follower yang baik. Jadi seorang leader yang baik, itu pasti jadi follower yang baik. Misalnya nih ya, ini kan ada bidang-bidang ya, ada bidang-bidang nih ya. Kamu tuh masih anggota doang. Tapi kalau kamu nggak perform, kamu jadi ketua OSIS suatu hari nanti. Kamu akan mendapatkan anak buah juga yang nggak perform baik. Because you don't do your performance. Gitu. Anyway, berikan yang terbaik. Ya, pada saat jadi anggota, kasih yang terbaik. Dan itu pengalaman juga. Kalau ada panitia, ya saya memberikan yang terbaik. Jadi waktu saya jadi ketua lain, bilang, gue mau deh jadi panitia. Kenapa? Karena ya dia waktu pas jadi bukan ketua pun kerjanya bagus. Maka gue mau. Ya, dan figur itu penting, ya. Saya kalau di kantor itu kalau ada kepanitiaan seminar atau apa gitu ya, kadang saya ngajak orang itu ya, mau nggak bantuin di sini. Nah itu prinsip nggak enakan, ya, karena dia pernah saya bantu dulu, akhirnya dia mau bantu gitu. Bahkan juga ada yang bilang gini, nanti jangan kaget bahwa misalnya gini, gue mau ikut bantu nih panitia ini, tapi siapa ketuanya? Itu ketuanya si Brian tuh. Oh mau deh, karena dia tahu bahwa si Brian dulu ketika lagi jadi anggota memberikan yang terbaik. Prinsipnya gampang jadi pemimpin yang baik. Waktu kamu jadi anak buah, jadi follower, jadilah yang terbaik gitu loh. Karena orang akan merasa berhutang tanpa harus kamu utangin sebenarnya. Itu aturan dalam kepemimpinan. As simple as that. Mau didengar, mulailah mendengarkan orang lain. Gitu. Ingin rapatnya cepat selesai, janganlah jadi orang yang wasting time. Sesimpel itu. As simple as that. Ya, dan orang yang bisa begitu adalah hamba, betul nggak sih? Pernahkah kamu melihat ada hamba yang datang belakangan daripada tuannya? Nggak ada. Pernah lihat supir yang datang belakangan daripada tuannya? Itu kan hamba yang aneh, ya nggak sih? Dan itu sudah Tuhan lakukan. Kamu bayangkan teladan ini dari Yesus ya. Perjamuan malam terakhir ya, nanti kan kita akan rayakan di Kamis Putih ya, kalau kalian GKI atau Katolik ya. Itu kan perjamuan malam terakhir sebelum dia disalibkan besok. Di Yohanes ayatnya ngomong gini, karena Yohanes itu satu-satunya Injil yang ngobrolin tentang percakapan Yesus dengan murid-muridnya sebelum dia mati esok harinya.
Ayatnya bilang gini, aku tahu sebab segala kuasa telah ada padaku. Kekuasaan bukan cuma di bumi tapi di surga juga. Kemudian ayatnya bilang gini, kemudian dia mengambil, itu ayatnya berurutan, bukan ayat 10 ayat kemudian. Jadi ayatnya bilang gini, aku tahu bahwa engkau telah memberikan segalanya kepadaku, tidak ada yang melebihi kekuasaan daripada aku, Yesus yang ngomong ya, kekuasaannya ada di bumi dan di surga. Kemudian ayat selanjutnya ngomong gini, kemudian dia mengambil air, mengambil basi, kemudian dia membasuh kaki murid-muridnya. Mentalnya pemimpin, hatinya hamba. Gitu ya. Saya kasih tahu lagi gini. Ini penting banget ya, sampai saya harus ngomong berulang-ulang. Karena ini adalah dasar kepemimpinan Kristen dan bahkan menjadi dasar kepemimpinan di dunia gara-gara teladan Yesus. Seorang pemimpin bukankah punya akses terhadap yang lain? Benar nggak sih? Kamu punya akses kan? Dulu saya di OSIS punya akses terhadap apa? Lemari bola. Jadi yang megang kuncinya itu saya dan teman saya. Itu saya bisa buka lemari itu, kemudian bola, ya udah kita main bola atau buat kelas meeting, ya. Punya akses. Bukankah kalian punya akses terhadap dana sekolah? Kan bisa ngambil dana kan? Punya akses terhadap guru yang tidak dipunyai oleh teman kalian. Punya akses terhadap pembicara yang teman-teman kalian tuh nggak punya akses, bayangkan. Berarti menjadi seorang pemimpin itu menggunakan akses yang dia punya untuk orang lain gitu loh. Gitu, ya. Saya kasih contoh lagi. Doa Salomo, bayangkan doa Salomo bukan yang meminta kebijaksanaan ya, tapi dia berdoa kayak gini, Tuhan berikanlah kepadaku kekuasaan. Dia ngomong kayak gitu, berikan kepadaku kekuasaan, aku ingin menjadi orang paling terkenal, aku ingin menjadi penguasa dari barat ke timur, aku ingin ini, aku ingin ini. Kalau kamu berhenti dekat doanya di situ, doanya tidak amin. Itu bukan cuma sekedar meminta kekuasaan. Tapi koma, kemudian ayatnya ngomong gini, sebab aku akan memperjuangkan hak untuk mereka yang tidak bisa bicara. Ya kan? Aku akan memperjuangkan hak untuk apa. Begitu, ya. Contoh Presiden Jokowi. Hanya dia yang bisa berhadapan langsung dengan IMF. Tahu ya, IMF ya dengan PBB. Emang kita bisa ketemu PBB langsung? Enggak, tapi dia berbicara atas nama bangsa Indonesia. Jadi kalau kamu jadi pemimpin, betapa akses kamu tuh banyak terhadap banyak hal gitu loh. Lakukan itu untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sesimpel itu sebetulnya. Karena sebagai pemimpin, kamu pasti punya banyak akses terhadap banyak hal. Uang lah, alat lah, akun Zoom lah, ya kan? Kamu bahkan punya akses terhadap nomor kontaknya dari artis misalnya. That's a privilege. Lakukan itu untuk orang lain. Ya, itu dasar leadership yang paling atomik lah, yang paling kecil. Ya. Lalu, haruskah menjadi orang yang sempurna untuk menjadi pemimpin? Tadi saya memberikan sebuah ilustrasi penguin Madagaskar, kemudian Lucky Luke ya, kemudian yang ada di film-film ya. Pertanyaan saya, kamu lihat nama-nama ini. Mereka itu adalah orang yang tidak sempurna. Daud badannya paling kecil di antara saudara-saudaranya. Paling kecil. Musa, saya mau bahas Musa sedikit ya. Kalau kamu pikir seorang pemimpin itu harus yang paling banyak ngomong, maka coba dikoreksi. Musa itu bukannya nggak mau ngomong ya guys ya. Kan ketika, kalau kamu tahu cerita Alkitab, waktu dipilih Allah, Musa kan bilang gini, Tuhan jangan saya ini berat lidah, berat mulut. Dia ngomong gitu. Nah ada satu komentar yang saya baca, dia bukannya nggak mau ngomong atau nggak pinter ngomong. Musa memang nggak bisa ngomong. Jadi Musa itu apparently gagap. Jadi kalau dia ngomong, guys, Kiki kita mau, kamu bayangkan seorang pemimpin seperti itu. Sangat insecure. Jadi gini, Musa itu bukannya tidak berani buat ngomong atau nggak bisa presentasi atau nggak bisa negosiasi. Emang dia kagak bisa ngomong. Tapi bisa menjadi satu-satunya orang yang melihat wajah Tuhan. Dan Tuhan menyebut dia orang yang tulus hatinya. Dan dia yang membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Seorang yang gagap. Makanya Tuhan kasih Harun di sampingnya. Iya kan? Menjadi pemimpin, tadi saya bilang, kalau mimpin rapat, jangan banyak ngomong. Kamu boleh mendirect, tapi gini aja bilangnya. Ya gimana kalau dari seksi acara, gimana kalau dari seksi publikasi, oh gitu. Oke. Banyakin ngangguk, banyakin mendengarkan, gitu kan. Kamu ngerti ini, itu akan jadi aset pribadi kamu. Aset ya, aset kemampuan kamu. Yang waktu kamu nanti interview kerja atau mimpin dalam unit, atau kamu udah kerja nanti udah kuliah ya, itu akan jadi modal yang paling gak bisa diambil orang. Gimana cara ngambil seseorang dalam kemampuan pemimpin? Nggak bisa, kamu harus ngambil orangnya, karena nggak bisa. Skill itu, gue minta dong masukin skill lu dalam flash disk, kemudian gue download, kan nggak bisa. Ya, it's one package deal. No, one package deal ya. Gideon.
Gideon bilang waktu dipanggil Allah, dia bilang, siapalah gua ya, gua ini hanya yang terkecil dibandingkan kaum keluargaku. Aku adalah yang terkecil dibandingkan sukuku. Ya gitu ya. Kadang saya punya ilustrasi itu kalau dari teman saya sih ya, siapalah kita gitu kan. Kita cuman pelayan, kita cuma pemimpin doang, kita cuman ya. Teman saya kadang bawa satu ilustrasi, siapalah kita ini kayak sedotan ale-ale. Kamu tahu nggak sedotan ale-ale kecil banget? Pernah makan boba pakai sedotan ale-ale? Sampai besok tuh kayaknya nggak beres tuh. Itu sedotan yang paling tidak berarti. Kecil banget gitu ya. Itu ale-ale itu kan kecil ya. Itu kayaknya saya kurang sabar buat minum ale-ale itu. Tapi siapalah gue, kecil banget. Tapi bisa membuat perbedaan yang besar. Itu lagi Gideon ya. Yusuf, orang paling sombong, orang paling banyak ngomong cerita mimpinya. Diubah menjadi yang paling atas, paling bawah, tapi dia menjadi pemimpin di Mesir. Paulus, ya, separah apa hidupnya dulu, tapi dia bisa. Ya, Paulus itu by the way buta, ya, rabun dia karena kena cahaya. Ya, saya baca beberapa komentar tentang dia, gitu, ya. Jadi itu masing-masing semua adalah tidak sempurna ya. Jadi kalau nanti dibilang siapa yang mau jadi ketua panitia, kamu harus ambil itu. Jangan bilang siapalah gua, jangan gue dong. Ya kalau orang Kristen tuh gini biasanya, ini aku utus dia gitu kan, bukan ini aku utus aku ya, ini aku utus dia gitu. Ya, apalagi prinsipnya kayak gini, jika orang lain bisa, kenapa kita harus? Udah aneh lah itu ya. Gitu ya. Take satu hal yang saya sesali adalah saya tidak belajar leadership sejak saya SMP, waktu dapat kesempatan jadi OSIS. Di SMA tidak menggunakan kesempatan juga dengan baik. Nah, kamu punya privilege itu mulai sejak awal. Maka pandanglah jabatan ini kalau saya boleh ngomong jabatan sebagai hal yang kudus gitu loh, dan nggak boleh sembarangan. Karena apa? Kamu sembarangan, event yang akan kamu buat akan sembarangan juga, ya. Karena apapun yang kamu lakukan, apapun kondisinya dari kamu punya situasi dan juga siswa-siswi, ya, itu akan tergantung dari OSIS-nya, gitu. Oke, itu ya. Nah, mitos tentang pemimpin. Mitos satu mitos. Jadi pemimpin itu bakat alami. Tidak begitu. Kamu punya keluarga yang nggak punya histori sebagai pemimpin, semuanya jadi disuruh-suruh jadi karyawan doang. Tidak membuat kamu tidak bisa jadi seorang pemimpin. Ya, bukan bakat alami, mesti dilatih. Dilatihnya makanya dilatih ya, bukan hanya sekedar tahu ya, bukan hanya sekedar belajar, tapi juga harus dilatih. Latihlah rapat, latihlah respect waktu orang, latihlah buat mendengarkan lebih banyak. Latihlah buat berbicaranya dikurangin, ya. Jadi pemimpin harus pintar ngomong, enggak. Musa enggak gitu. Yang harus kamu lakukan adalah pintar mendengar, ya. Gitu. Kamu tahu enggak ada banyak training tentang public speaking? Public speaking ya, saya di YouTube punya training juga tentang public speaking di situ, kelas Pak Kris kalau kamu lihat. Sombong dikit. Anyway, ada enggak sih training tentang pintar mendengar? Public hearing gitu kan atau apalah gitu kan, jarang ya, karena kebanyakan orang pengen banyak ngomong dibandingkan banyak denger. Ironis, tapi itu adalah skill yang harus kamu tahu. Jadi pemimpin harus jadi yang terbaik. Enggak, penguin itu paling kecil tuh badannya ya, paling nggak punya skill bahkan ya, gitu ya. Lihat aja tim-tim bola, tim-tim basket yang jadi kapten biasanya nggak terlalu gimana-gimana, bukanlah yang paling hebat, bukanlah pemain bintang, bahkan kalau yang kalian ngikutin ya, kayak saya belum pernah lihat ada pemain terbaik dunia adalah seorang kapten. Nggak ada tuh perasaannya. Ronaldo bukan, Messi bukan sebelumnya ya, terus bukan gitu. Tapi pemimpin itu bisa membuat yang lain tuh lebih baik dibandingkan yang lain. Ya. Nah, menjadi pemimpin yang baik itu perlu pengalaman, nggak bisa cuma tahu. Ya. Kamu ngikutin event ini dan saya lihat banyak pembicara hebat-hebat, mungkin 3 hari, 4 hari. Nggak bisa ikut, kemudian hari kelima kamu jadi pemimpin. It doesn't work that way. You have to train it. Ya. Nah, saya kasih beberapa tips ya sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, ya. Bagaimana proses menjadi pemimpin yang baik? 1. Jadilah pengikut yang baik. The basic principle of all. Ingin punya anak buah yang baik, ingin punya pengikut yang baik, jadilah pengikut yang baik. Karena waktu kamu jadi seorang pemimpin, orang lain akan tahu bahwa ini orang jadi pemimpin, memang dia sudah mempraktekkan apa yang dia katakan. Ya, dia kerjanya nggak pernah telat. Ya, nggak pernah cari-cari alasan, gue mau ikut dia. Jadilah pengikut yang baik. Ya, berikan kontribusi yang maksimal pada tim. Kasih tips ya, simple. Kalau rapat, buka kamera, kasih reaction tuh ya. Kalau ada yang ngomong bagus, kayak misalnya ini acaranya bagus, kamu kasih jempol, kasih apa. Kalau rapat online seperti itu. Karena tugasmu tidak mudah, kamu tidak saling ketemu, kamu harus rapat online. Maka kasih reaction, kasih pujian, bagus ya presentasinya, good job.
Ya, itu yang harus kamu punya gitu loh. Ya, saya agak sedikit menyinggung materi tentang teamwork ya, karena kontribusi yang maksimal pada tim. Ya, yang paling saya sebel apa coba? Paling saya sebel tuh ya, banyak orang tuh nggak berani ngomong ketika di rapat, tapi ketika acaranya gagal dia cuma bilang gini, gue sih udah mikirin itu ya tadi, tapi gue nggak ngomong di rapat gitu. Ya, ingin kukutuk orang kayak gitu. Dia tahu bahwa dia harus ngomong, tapi ketika acaranya gagal dia cuma bilang, tuh kan udah gue bilang. Tapi temannya bilang, kapan lu bilangnya? Ya gue sih udah kepikiran, tapi gue gak ngomong di rapat gitu. Itu ya, bring everything to the table ya. Jangan jadi orang yang ngomongnya di belakang gitu. Gak baik ya. Bring it to the table ya. Diskusi dengan cerdas gitu loh, bukan kamu ngomongin yang lain ya. Ambil kesempatan untuk jadi pemimpin. Ketua bidang, ketua panitia, ketua divisi. Take it. Karena setiap jam, setiap bulan, setiap tahun kamu punya track record, punya jam terbang, kamu akan semakin punya insting seperti tadi yang saya ceritain. Ya, gitu. Oke? Jadilah teladan, itu yang paling penting. Jadilah teladan, ya. Kalau ada acara, anak-anak OSIS harus yang paling pertama datang, ya. Pernah datang sebuah acara yang panitianya justru datangnya belakangan. Nah, orang-orang kayak gitu tuh harus masuk dalam bukan kerajaan surga ya. Mungkin apalah gitu ya. Bikin event di Zoom gitu kan, tapi yang datang cuma hostnya doang sama co-hostnya doang, panitianya baru datang belakangan. Sorry ya gue telat ya. You don't give a good example tuh kepada semua. Itu adalah pesan bahwa kalau dia nggak serius, kenapa gue harus serius? Simpel nggak sih? Teman-teman kalian kan pasti bilang gitu. Lah ini OSISnya aja nggak ada, gitu kan? Lalu jangan punya pikiran, itu mah event dia. Itu eventnya bidang 10, itu eventnya bidang 9, itu kerjanya bidang 8. Betul kerjaan mereka. Tapi berikan dukungan dengan kamu hadir di situ. Karena apa? Orang itu, gini misalnya, bidang 10 bikin acara. Bidang 4-nya datang. Nanti kalau bidang 4 acara, bidang 10 kan malu kan? Gak enak waktu kita bikin acara bidang kita dia datang. Kita datang yuk, sih. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan terhadap diri kamu sendiri kepada orang lain gitu loh. Ya. Jadi pemimpin itu sesimpel jadilah teladan. Kamu lakukan ini, kehidupan kamu akan enak. Orang akan kasih respect, gak sembarangan sama kamu, rapatnya juga akan singkat gitu. Ya, simple ya. Peduli dan layani orang lain dengan tulus, bukan karena akal bulus ya. Tulus ya, bukan bulus ya. Gitu ya. Jangan kan di Alkitab dibilang ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan cerdik seperti ular tulus belakangan ya. Tapi you have to be smart gitu kan. Kamu juga harus tulus juga pada orang lain ya. Kelihatan kok ya. Mereka yang tulus pasti akan hadir di event itu. Mereka yang tulus juga akan memastikan semuanya berjalan dengan baik ya. Gitu. Lalu satu lagi, kalau ada teman kalian yang siswa-siswi datang ke event atau apa ke acara kalian, saya thank you. Personal, saya yakin mereka akan datang lagi. Ya, apa yang saya bilang ini simple ya. Jadi kamu nggak bilang, thank you guys di kelas ya. Tapi kalau bisa, makasih ya udah datang, lu udah bikin acara rame. Kamu message-in satu-satu. Next time mereka akan datang. Bener ya, bener. Speak from experience. Setiap personal message yang kamu berikan kepada siapapun. Tapi kan anaknya banyak kak. Coba mulai dari 20 orang, mulai dari 30 orang. Makasih ya. Besoknya dia akan datang lagi karena merasa dihargai. Merasa dianggap kehadirannya itu ada gitu. Ya. Baik, itu ya. Thank you guys. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Semuanya sangat basic banget ya. Silahkan jika ada yang tanya. Silahkan untuk bertanya ya. Itulah dasar-dasar kepemimpinan ya. Tadi dasar ya, skillnya yang lain ada karena namanya dasar, pondasi ya. Kamu bisa bangun skill itu nanti ada skill rapat, skill ngomong, skill apa ya. Gitu. Kalau nggak salah ada ini ya, ada workshop public speaking ya. Ya, mungkin lain kali harus ada workshop buat jadi pendengar yang baik itu kayak apa. Karena itu yang lebih penting menurut saya. Oke, silakan. Saya kembalikan dulu mungkin ke pembina jika ada pengumuman atau ada pertanyaan. Iya. Ya, terima kasih Pak Kris. Oke, maaf ya. Oke, baik. Tadi Pak Kris sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya. Ini sangat sesuai sekali dengan apa yang sekarang kita pelajari sebetulnya yang akan kita hadapi gitu ya tentang kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini bukan cuman buat ketua OSIS ya Pak Kris ya, tapi juga buat anggota bidang. Betul Bukan. ya Pak Kris ya? Iya,
Jadi seorang pemimpin itu bukan yang paling atas. Setiap kalian adalah pemimpin. Minimal mimpin diri sendiri. Iya, betul sekali, betul. Apalagi tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kris bahwa dalam organisasi ini itu butuh sekali kerja sama tim, yang mana bukan hanya ketua, koordinator bidang, tapi anggota bidang kita semua gitu. Baik, tadi sudah dipaparkan materi cukup banyak ya, informasi juga, dan berbagai macam topik tentang kepemimpinan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kris. Anak-anak, apabila ada pertanyaan boleh ya Pak Kris ya. Silakan. Iya, silakan untuk boleh bertanya, boleh buka mic, atau kalau ada terkendala dengan buka mic juga bisa lewat kolom chat. Silakan anak-anak. Ya, ayo. Siapa? Ini malu-malu kelihatannya Pak Kris. Pak Kris, Mungkin besok saya mau tanya Pak. Ada tuh Stanley. Oh, ada, oke, silakan. Saya sudah baca buku Dale Carnegie sebanyak 5 kali. Yang mana? Buku yang mana? How to Win Friends and Influence Other People. Oh, oke. The Tapi classic saya ya. bingung. Terus? Ada satu prinsip bahwa buat orang lain mengerjakan hal yang Anda sarankan. Dan jujur saja, saya agak bingung bagaimana cara melakukannya, walaupun saya sudah baca buku ini 5 kali. Kalau menurut Pak Kris, gimana caranya untuk membuat orang lain senang mengerjakan hal yang saya sarankan? Terima kasih, Pak. Oke, ada beberapa cara ya. Saya juga baca buku itu sih. One of the best classic ever lah, selain buku-bukunya Maxwell ya. Bagaimana cara untuk membuat orang lain senang dengan apa yang dia lakukan? Saya banyak cara ya. Salah satu caranya adalah kamu bantu dia, ada pada dia, ada di sekitar dia gitu ya. Jadi kalau dia minta bantuan, kamu ada di situ. Itu satu. Jadi temenin ya. Makanya penting buat seorang ketua atau pemimpin, buat ketika anak buahnya ngerjain sesuatu, kamu ada di situ. Itu bikin orang juga menyenangkan ya. Lalu buat suasana menyenangkan, ini yang saya lakukan ya. Boleh dilakukan, tapi saya belum pernah mendapatkan hasil yang buruk dari apa yang saya lakukan. Give a small gesture yang means a lot. Small but big means a lot. Contoh, kalau onsite, ini kan pengalaman saya dulu waktu onsite ya, ketemu dengan orang ya. Yang di Korasi lagi pada ngerjain. Lalu saya datang duluan, mereka jadi malu, jadi datangnya cepat gitu kan. Lalu ya saya sesimpel beliin mereka teh kotak gitu kan. Saya sesimpel beliin mereka cemilan. Mereka happy. Karena gini, orang mau mengerjakan karena dia senang. Bukan karena senang dengan pekerjaannya, tapi dengan senang dengan orang-orang di sekeliling dia. Ya kan? Itulah kenapa tuh kalau saya buat apapun, mereka tuh pasti mau ikut. Ketuanya siapa? Si Kris. Iya, mau deh gitu kan. Kenapa? Because it's fun to be around me. Ini bukan sombong ya, because it's really fun to be around me gitu. Ya. Saya hanya keluarin berapa buat mereka. Lalu abis beres saya message satu-satu kadang. Thank you ya udah datang. Personal, bukan ini ya, kalau message orang ya, personal, jangan copy paste ya, jangan ada satu orang bikin template lalu kamu ganti nama. Itu nggak personal. Walaupun dia nggak suka dengan kerjaannya, ya, dia pasti akan senang datang. Bener. Ini kalau saya di gereja yang anak-anak remaja tuh ya, kadang tuh kalau saya ada tuh tiba-tiba rame aja ya. Bagian perlengkapan datang semua, tuh biasanya ogah-ogahan tuh. Karena tahu jam 12 biasanya ada nasi Padang, ya. Saya bukan bilang mereka datang karena nasi Padangnya, tapi karena menyenangkannya. Sebenarnya teh kotak tadi tuh nggak banyak gitu loh, sedikit aja. Cuman, gue bawain ini nih, gitu kan. Coba ya, ini simpel aja ya. Misalkan, coba lakukan ini ya. Misalnya kamu punya teman yang bagian publikasi lagi ngerjain, lu lagi apa? Ya ngerjain ini nih, lagi ngerjain publikasi lah ya, ngerjain poster atau video ya. Terus kamu kenal dengan dia. Nah, lebih bagus adalah kamu ngasih tanpa harus bertanya. Jadi kamu nggak nanya gini, gue mau kirim boba, lu suka apa? Itu nggak terlalu menurut saya. Tapi walaupun bagus ya. Terus misalnya kamu ngikutin Instagram dia suka ini ya. Terus kamu tanya, alamat lu bisa minta nggak sama titik poinnya? Oh iya, dikasih. Tiba-tiba boba datang dengan kesukaannya. Kok lu tahu sih? Nah, kamu akan membuat dia senang dengan pekerjaannya, padahal sebenarnya dia menggerutu. Simple gesture but big impact. Lakukan ini, orang-orang akan loyal sama kamu, akan respect sama kamu. Lakukan ini bertahun-tahun, kamu akan punya pengikut yang setia. Beneran. I did it for 17 years. It's always work, ya. It's always work, ya. Jadi gitu Stanley ya. Itu cara yang pertama, cara yang kedua. Yang ketiga,
Kamu berikan mereka direksi yang jelas. Jadi walaupun susah, mereka akan terus untuk mau untuk ikut. Ya. Tahun 2017 saya bikin event untuk camp ke Jogja. Bayangin ya. Itu camp sangat di remaja di Cimahi. Itu camp sangat menantang karena saya punya mimpi ke Jogja 5 hari, bayar cuma 250.000. Cashback-nya 200.000 plus kaos 50.000. Jadi sebenarnya kami cari dana itu cukup banyak. Mendapatkan sekitar 45 juta. Dana, jualan kaos lah, jualan hampers dan sebagainya. Itu anak cuma bayar satu jemaat 250.000 selama 5 hari dan dikasih cashbacknya 200.000 plus kaos harga 50.000. Jadi sebenarnya mereka nggak bayar apa-apa. Mereka hanya bayar mereka untuk jajan di sepanjang Jogja itu. Jadi kalau kamu bayar 250.000 tanpa harus punya uang saku dari orang tua, you bisa berangkat dan bisa jajan dan hidup. Kenapa orang yang mau? Karena ada sebuah mimpi itu. Jadi pada saat mereka lagi lemes-lemes, mimpi kita kesini loh. Memang susah. Yuk lagi. Akhirnya kejadian. Ya, kalau kamu contoh ya, jangankan kamu jadi pemimpin ya, tapi kalau jadi anak buah tuh mikirnya gini, itu susah deh, kayaknya nggak bisa, itu susah, semua akan jadi susah gitu. Orang-orang nggak akan senang untuk mengerjakan apa yang dia lakukan, karena gini, prinsipnya simple, kamu tidak harus membuat dia menyukai pekerjaannya, tidak harus. Kamu harus membuat dia punya suasana hati yang enak, maka dia akan mengerjakan itu, sesimpel itu. Jajanin ke, gitu kan, apa ke gitu ya. Kadang saya habis ini McD yuk. Kadang saya kalau mereka kerjanya telat ya, kadang saya bilang gini, habis ini McD yuk. Kapan? Sekarang? Enggak, beresin dulu. Kalau jam 1 selesai, mari kita berangkat. Oh ini cepet. Kamu membuat mereka jadi suka dengan pekerjaannya. Why? Dan kamu nggak perlu, saya juga dulu ketika lakukan ini juga bukan ketika saya udah punya uang, udah kerja di Unpar, tapi dulu waktu kuliah. Ya, saya pakai uang sendiri untuk memang membuat itu jadi hal yang menyenangkan ya. Nih ya, walaupun mereka suka dengan kerjaannya ya. Sekarang gini, bener gak sih? Logis aja ya. Betulkah apa yang saya katakan ini? Kamu suka dengan kerjaannya, tapi suasana nggak enak. Bukankah kamu jadi nggak enak juga? Ayo, jujur aja. Kamu suka ngerjain itu, dekor, suka gitu loh. Tapi orang marah-marah, nggak dianggap, nggak dibilang thank you. Gila udah capek-capek, nggak ada yang bilang thank you sama gue. Sesimpel itu. Jangan anggap orang lain baper karena dikasih thank you. Thank you is a gesture of a wise people. Bagus tuh quotes-nya ya. Harusnya tadi saya catat ya. Anyway. Ngerti ya Stanley ya? Sesimpel itu. You make a good environment and atmosphere. Saya kasih satu lagi jurus jitu ya. Meeting online ya. Nih ya, kalau mulai jam 1. Lalu orang-orang nih belum bertobat nih. Belum bertobat ya. Masuk tuh jam 1 lebih 10, lebih 15 ya. Kamu main game. Sambil nunggu yuk. Mari kita main game. Main game apa? Tebak gambar, gatrik jadi rame. Orang yang terlambat datang, ada apa ya? Kok rame? Itu orang akan datang on time minggu depannya. Because it's really fun to do it. Satu-satunya harus kamu lakukan adalah membuat suasana itu enak. Nggak ada satupun, atau mungkin ada ya, tapi nggak banyak orang yang ingin kerja di bawah tekanan dan di bawah suasana yang nggak enak. Tanya sama orang yang udah kerja, tanya aja. Tanya sama guru kalian, tanya sama mereka yang ada di LinkedIn, tanya sama kakak atau orang tuamu. Orang meninggalkan sebuah organisasi bukan karena pekerjaannya, tapi meninggalkan karena bosnya, karena pemimpinnya, karena orang di sekitar mereka. Banyak orang hanya mencari suasana untuk bekerja. Why? Karena kerjaan semua berat. Benar. Kerjaan semua berat. Kerjaan tidak semua menyenangkan. Tapi kalau misalkan suasananya nggak enak, kerja enak pun nggak akan enak kok. Benar. So kamu makan steak lah. Makan steak enak sekali. Tapi obrolan di situ nggak enak. Emang jadi enak jadi nelan itu? Enggak. Iya enggak? Iya kan? Buat BPH nih ya. Buat rapat jadi menyenangkan. Semua orang harus didengar. Pakai reaction, kasih apa. Gitu kan, open kamera, thank you ya, thank you, banyakin thank you, bener, tiba-tiba tuh jadi hebat semua. Makanya tadi saya bilang, you don't have to be the best, tapi gara-gara kamu orang lain menjadi jadi yang terbaik menurut versi mereka masing-masing, ya. Semoga menjawab Stanley ya, based on experience, bukan sekedar teori. Lakukan itu, semoga hasilnya sama. Silahkan kalau ada lagi. Dari yang lain mungkin saya kembalikan dulu ke Ibu Elisa ya, silahkan. Ya, Pak Kris, terima kasih. Ya, anak-anak silahkan ada lagi yang mau bertanya. Kita masih punya cukup waktu yang masih cukup banyak ya waktu kita ya untuk sesi ini. Jadi mumpung kita ada
Iya, ada Gabriela Jenis. Nah, silakan Gabriela Jenis. Silakan Gabriela, BPH-nya nih ya. Halo, iya, halo Kak. Halo, Thank you iya. for the words ya. Udah kasih banyak insights juga. Jadi kayak reflect dari dulu aku ngapain aja gitu. Kak mau nanya dong, kan when we became a leader ya, ketika kita jadi pemimpin, tapi kita manage gimana caranya kita bantu teman-teman nih biar kita bantuin kasih solusi, bantuin kasih cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ini gitu. Tapi kadang solusi yang kita berikan atau keputusan-keputusan yang kita ambil kan nggak selamanya benar gitu Kak. Ada samanya salah gitu kan. Ada waktunya ternyata pas udah selesai kita kasih solusi, oh iya, gue kenapa ngomong begitu ya, itu kan salah gitu. Gimana sih Kak caranya kayak kita make sure kalau solusi itu tuh benar dan efektif, terus kalau misalkan kita udah terlanjur kasih solusi yang salah, what should we do gitu? Apa yang harus kita lakukan? Thank you, Kak. Oke. Baik, terima kasih Gabriela ya. Pertanyaannya, semua tipe pertanyaannya mirip sih. Jadi pertanyaan ketika udah kejadian ya. Semua di LDK tuh kayak gitu. Pak, ini tuh udah kejadian, saya nggak suka sama dia, terus gimana gitu ya. Jadi, tapi saya pertama akan bilang dulu, gimana untuk mencegah itu dulu ya. Gimana untuk mencegah usulmu itu salah ya. Jurusnya gini. Wah, ini saya berbagi jurus semua ya. Think carefully, act dynamically. Think carefully, act dynamically. Jadi mikirnya hati-hati, kerjanya cepat. Langkahnya itu cepat. Jangan dibalik ya. Mikirnya terlalu dinamis, terlalu banyak ide, tapi langkahnya pendek. Jadinya cuma ide doang. Jangan dibalik. Mikirnya hati-hati. Makanya penting buat kamu melakukan analisa. Analisanya simpel nih, kalau gue kasih usul ini kira-kira dampaknya apa. Banyak orang yang cuma ngelihat eventnya tapi tidak ngomong dampak. Jadi dampaknya apa nih? Ini kalau gue kasih usul ini, kira-kira dampaknya apa gitu ya. Terus dampaknya apa. Pikirin dulu itu, baru berikan solusi. Kalau udah keburu salah, ini lagi untuk mencegahnya ya. Kamu harus bilang gini, gue nggak tahu ini yang terbaik atau enggak, tapi pemikiran gue begini. Lalu saya kasih jurus satu kalimat. Mungkin gue salah, kamu lakukan itu ya. Mungkin gue salah. Jadi orang lain tuh bisa set ekspektasinya. Ya. Kamu tahu rumus kecewa? Simple loh rumus kecewa. Kamu lihat saya punya kamera ya, ini kameranya udah berubah karena ini habis baterai. Kecewa itu simple, ini ekspektasi, ini kenyataan. Ini selisihnya kecewa. Makin lu berekspektasi, makin realitanya tidak sesuai, ini kecewanya makin tinggi. So, sesimpel itu. Oleh karena itu kamu harus atur ekspektasi. Cara yang pertama, saya nggak tahu nih solusi yang terbaik atau enggak, tapi kayaknya dengan sumber daya yang kita punya, ini loh gitu kan. Terus harus ambil harus ambil tanggung jawab bahwa itu usulmu gitu kan. Jadi kalau salah, sorry salah, kayaknya kemarin, ngomong aja di depan, lu sorry salah, kemarin kayaknya usul itu bukan yang terbaik deh gitu ya. Tapi kamu harus ajak diskusi. Jangan kayak, ini solusi dari gua. Percaya deh, kamu lakukan ini, nantinya kalau kamu ngomong keluar dari kalimat dari mulutmu, percaya deh, kalau lakukan ini, gua lihat di sana bisa, kayaknya kita bisa. Padahal beda konteks, akhirnya eventnya sepi misalnya. Habis itu orang lain akan kecewanya lebih tinggi. Kenapa? Karena ada sebuah ekspektasi. Beberapa kalimat yang bisa kamu kasih tahu adalah mungkin gue salah, itu satu. Yang kedua, ini mungkin bukan solusi yang terbaik, tapi sekarang kita punya ini gitu loh. Mau nggak kita lakukan ini? Jadi harus dibuat dalam konsensus istilahnya. Konsensus itu adalah mencari persetujuan orang-orang. Ya. Nanti kalau ada yang bilang, kayaknya nggak bisa deh, udah nggak usah dipaksain. Ya. Nah tapi kalau udah nggak bisa, lalu usulmu ternyata benar, please jangan ngomong gini, kan udah gue bilang kan dulu gue bilang, jadi ngomongnya yang lama gitu. Biarkan itu menjadi message orang-orang, mereka akan berpikir gini, tanpa harus kamu ngomong, mereka tahu bahwa harusnya kita dengerin usul dia, tanpa harus kamu ngomong, mereka udah tahu, nggak usah kamu membuat mereka merasa bersalah lagi gitu, ya, gitu. Jadi mesti punya emotional intelligence juga, ya. Jadi saya ulangi lagi, pertama pikirkan di hati, berikan usul yang memang benar-benar kamu pikirkan. Kalau udah kejadian, maka ya sebelumnya juga kamu harus ngomong, ini bukan solusi yang terbaik, gue hanya mau bantu di sini, thank you kalau kalian mau dibantu, ini usul gue, mungkin ini bukan yang terbaik juga ya, tapi oke deh, gue mau ikut, lalu bantuin. Ya, gitu. Lalu please jangan cuma kasih usul ya, kalau bisa kamu bantuin juga. Gitu. Ya, kecuali nanti kalau kamu udah terlalu punya, ya jadwal kamu udah penuh, nih kan kalau kayak saya kan, jadwal penuh lah, kalau ada yang minta masukan, saya udah nggak bisa bantu langsung gitu. Ya kayak Kamis besok tuh ada yang nanya tentang something lah ya.
saya cuma kasih masukan, ya pengalamannya begini, udah gitu aja. Saya nggak bisa bantu langsung. Tapi kalau kamu masih di OSIS lah, masih di gereja misalnya, di sini ada yang pengurus juga ya, bantuin mereka dengan usulmu itu gitu. Karena nanti supaya jangan sampai keluar gini, dia cuma bisa ngusul doang, nggak mau kerja gitu. Itu nggak enak sebenarnya ya. Maka mumpung masih muda, waktu juga masih oke gitu kan. Coba setiap berusul kamu juga akan bantuin mereka ya. Gitu Gabriela ya, semoga jelas ya. Silahkan jika ada lagi atau mau di follow up yang tadi ya. Ya, terima kasih Pak Kris. Oke, baik. Anak-anak masih ada lagi kah? Yuk, silahkan yang mau bertanya. Mumpung di sini masih ada Pak Kris ya. Karena kita nanti ini kan untuk mempersiapkan 1 tahun ke depan. 1 tahun periode kepengurusan OSIS ini ya. Jadi kita akan bekali di saat ini gitu ya. Silakan yang mau bertanya, yuk. Tadi Gabriela sudah, tadi Stanley sudah. Mungkin ada kendala-kendala atau tadi ada masih yang belum dipahami, mari silakan anak-anak. Mungkin dari Jessica ya. Ada pertanyaan Jessica? Sampai saat ini belum ada karena belum ada. masih amazed nih dengan Masih amazed. Jadi Pak Kris ini adalah ketua OSIS kita, Jessica. Oh, halo Jessica. Iya. Halo Kak. Selamat setahun. Terima kasih Kak. Setahun ini kan ya? Ya, oke. Ada lagi silakan mau tanya boleh. Sampai jam berapa ya Bu? Lupa saya. Sampai jam kalau di acara ini sampai jam 11 Pak. 11. Oke, saya kasih bonus nanti ya, teamwork. Oke, kalau ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak? Masih ada yang nanya nggak nih? Pak Kris mau kasih bonus. Nanti saya kasih jurus. Karena gini, organisasi teamwork itu tidak akan pernah bisa tanpa rapat yang konstruktif. Rapat jelek, semua jelek. Gue jamin deh. Kenapa? Karena adakah di antara kalian yang saling ngobrol pakai telepati? Ada? Telepati? Yang kekuatan pikiran, dia tahu maksud saya apa gitu. You just can't do it ya. You have to be good in take meetings. Saya buka dulu filenya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Pak Christian, Bu Elisa, gurunya boleh nanya nggak? Boleh Bu Ika. Oh boleh Bu, tidak berdosa Bu. Bertanya itu bukan tanda dosa Bu. Silakan Bu. Pakai 2 device tadi belum on cam karena sambil ini yang lain. Tapi kalau saya dengar ya Bu. langsung pengen nanya bawaannya. Pak, nanya ya Pak. Tadi tuh saya tuh sering juga ngomong, bertanya itu bukan bodoh ya, karena saya juga baru menemukan anak-anak mungkin nggak berani nanya, takutnya disangka bodoh ya di kelas. Ih gitu aja nanya gitu. Nah Pak, saya mau nanya batasnya nih antara misalnya kita jadi pemimpin gitu, kita kan suka ngingetin bawahan gitu kan, ngerjain ini, ngerjain itu, mungkin ya Pak. Saya sih berumah tangga juga, jadi kadang tuh anak-anak ingetin gitu. Nah, batasnya bawel sama batasnya ngingetin. Karena tiap kali saya ingetin, udah, jadinya kesannya bawel, Pak. Tapi kalau saya nggak ngingetin, lupa. Loh. Jadi serba salah. Ya, makasih Pak. Iya, saya menjawab ini tergantung orangnya. Setiap orang itu punya respon masing-masing. Ada yang harus diingetin ya. Aduh, sayangnya waktunya kita nggak cukup. Nah, harusnya tuh ada exercise di mana kalian itu punya tipe kepribadian di ISC. Ada orang yang kalau diingetin dia menerima, ada orang yang kalau diingetin dianggap annoying ya. Jadi tiap orang berbeda. Makanya penting untuk punya waktu bersama dan mengenal gitu ya. Tapi ada yang karena memang malas aja gitu. Nah, kalau yang kayak gitu biasanya saya ingetin terus sampai dia sebel. Jadi satu-satunya cara untuk membuat saya berhenti adalah kerjaan selesai. Ada orang seperti itu ya, harus bertobat memang ya. Tapi karena gini, banyak orang yang belum pernah merasakan ada dalam sebuah tim yang baik gitu Bu Ika ya. Jadi gini, jangan kaget
kalau teman-teman kalian itu rapatnya telat. Karena mereka belum pernah ketemu dengan rapat yang sangat bagus gitu. Produktif, hasilnya banyak, dengan efektif dan efisien. Mereka yang kerjanya telat-telat belum pernah ada dalam sebuah tim di mana deadline itu jadi sebuah hal yang harus dihormati. Jadi sebuah respect gitu kan. Nah, caranya gimana buat mereka? Mereka harus melihat bahwa dia perform. Duh nggak enak gitu ya. Nah, saya pakai prinsip nggak enakan juga Bu Ika. Ya, kadang gini, kalau ada yang udah telat-telat gitu ya, saya kadang bantuin. Terus kadang saya bilang gini, misalnya katakanlah ya seksi publikasinya terlambat lah poster ya, acaranya udah siap tapi telat. Saya bilang gini, poster udah belum? Aduh, belum ini udah seminggu loh, udah belum? Belum. Si itu tuh acaranya udah bagus tuh, udah gini, gila. Lu tahu nggak kemarin dia harus belanja ke sini buat bikin game. Terus itu yang dekor juga udah bagus. Nah, kalau lu nggak bikin publikasinya, lu nggak kasihan sama mereka gitu. Jadi bahasanya harus membuat dia merasa bahwa gue tuh nggak perform gitu. Sementara yang lain perform gitu kan. Nah kadang beberapa orang perlu diingatkan bahwa gue tahu bahwa lu sibuk, tapi ada orang yang juga sibuk bisa gitu loh. Ya. Jadi saya bilang nih, gini deh, orang-orang tuh udah mau sibuk dan repot buat ini. Gue berharap dari lu gitu loh. Gitu. Ada nggak bisa gue bantu gitu kan? Gitu kadang Bu ya. Karena terkadang ada yang harus diingatkan, ada yang kalau diingetin tiba-tiba perform bagus ya, ada yang memang tanpa diingetin dia udah kita percayai gitu ya. Nah itu seiring dengan waktu ya. Nah saya punya beberapa tim, beberapa orang yang kalau kita berbagi kerjaan nggak harus diingetin, karena kami saling tahu bahwa kami saling bisa mengandalkan gitu. Jadi bukan mengandalkan orang, tapi interdependen. Interdependen ini. Saya tahu bahwa dia akan perform, dia tahu bahwa saya akan perform. Namanya interdependent, bukan ketergantungan. Kalau ketergantungan gini, gue nggak usah kan ada dia. Anggota nggak usah kan ada koordinator. Kadang gitu ya kita mikirnya ya. Tapi jangan gitu lagi ya. Gitu ya mungkin ya Bu Ika ya. Semakin punya pengalaman tahu gimana caranya. Setiap orang punya ya. Ada yang kadang gimana kalau gue temenin? Ada Bu yang kayak gitu Bu. Saya punya ya kayak udah bikin poster belum? Belum ya udah hari ini kosong jam berapa? Jam 2 sampai jam 3. Dia punya masalah dia nunda ya. Ya udah gini deh. Gimana kalau gue ajak lu ke kafe ini, lu bawa laptopnya, gue tungguin. Oh gitu. Sempat Bu saya kayak gitu. Jadi dia datang, dia kerjain di situ, saya traktir ngobrol gitu. Buat jadi menyenangkan. Karena sebenarnya dia mau bantu, cuma kadang dia punya masalah disiplin, ditemenin terkadang ya. Gitu mungkin Bu Ika ya. Jadi intinya harus pimpin tuh kreatif banget ya Pak. Jadi capeknya itu capek mikirin cara ya Pak ya. Ya, harus punya banyak trik sih. Nanti lama-lama trik itu muncul ketika jam terbang kalian sudah banyak, nanti trik-trik itu muncul. Apa yang saya kasih tahu kan sebenarnya trik-trik yang out of, yang saya bahkan nggak ada di buku, tapi memang harus begitu caranya. Kayak main game sebelum rapat, main game dulu. Jadi pas orang datang, nyesel gue datang telat, ternyata menyenangkan gitu ya. Oke, makasih banyak ya Pak Christian. Silakan yang lain. Oke, kalau nggak ada lagi, virtual meeting ya. Let me tell you. Jadi gini, meeting is the glue of organization, ya. Kamu mau bikin perform yang baik harus ada meeting yang bagus, ya. Masalahnya tidak ada satupun orang yang suka rapat. Saya cuma tahu ada satu orang yang suka rapat di gereja namanya Pak Gunawan. Karena ini rapat itu persekutuan. Gue bingung gitu ya, kenapa dia menganggap rapat persekutuan? Begitu saya pikirkan beberapa tahun belakangan, ternyata betul. Rapat itu harus dianggap sebagai persekutuan, komunitas di mana orang ngobrol dan mencari solusi. Ya, satu-satunya rapat nggak ada mungkin kalau kita udah di surga ya, ketemu muka dengan Bapak Abraham, main bola sama Paulus misalkan ya, bercanda kadang gitu ya. Tapi karena ini sekarang kita punya, karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa telepati. Oke? Meeting itu dibagi dalam 3 tahap. Pertama meeting, tadi saya bilang waktu yang spesifik. Jangan pernah rapat itu sampai dengan selesai. Kamu harus bilang, guys kita mulai rapat jam 3 sampai jam 4 ya. Oke. Jadi orang tahu harus berapa lama rapatnya. Pokoknya kalau saya nemu undangan, ada undangan sampai dengan selesai, saya bakar lah itu undangan. Saya buang gitu ya, sebel banget gitu kan. Mau sampai kapan gitu. 2 bulan, 3 jam, 2 jam gitu kan. Jadi waktu yang spesifik. Kalau waktunya spesifik, orang-orang akan menyediakan waktu untuk itu dan mereka akan membuat rapat juga jadi baik karena mereka akan berkontribusi pada rapat itu. Ya. Kemudian agendanya jelas. Jangan, guys, kita rapat jam 3 ya. Ngomongin apa? Ngomongin apa aja. Itu namanya gosip, gibahin orang, bukan rapat, ya. Jadi jelas agendanya apa. Nah, kalau ada agenda di luar itu namanya warna-sari. Atau saya nyebutnya warna-warni. Jadi misalnya rapat lusa nih ya, hari Kamis. Agendanya apa? Oh, bahas acara sama bahas MC.
Orang publikasi tetap harus datang, orang perlengkapan harus datang. Jangan bilang, gue kayaknya nggak perlu deh. Kamu ada waktunya buat kasih masukan dengan orang itu, dengan bidang yang lain. Lalu kalau ada yang ingin kamu sampaikan di akhir, yang namanya Warnasari. Ya. Lalu ini, hubungi anggota kunci yang memang dia harus ngomong sesuatu di rapat itu. Ya, pernah nggak? Saya pernah dalam rapat gini ya. Yuk kita rapat, ya pas rapat, ya kita akan mendengarkan, ya untuk agenda pertama kita akan mendengarkan presentasi dari bidang acara. Bidang acaranya nggak datang karena nggak pernah dihubungin. Ya bidang acara ada. Oh gimana sih ini nggak ada tanggung jawab sama sekali? Enggak, karena dia nggak tahu gitu loh. Dia nggak tahu apa yang harus disiapin. Jadi sebelum rapat kamu harus hubungi dia. Nanti tuh rapat acara, lu udah siap belum untuk presentasi? Oh udah, coba lihat. Pas dilihat, oke nanti rapat jam 3, lu mulai ngomong 3:15 ya. Siapin PPT-nya jadi kita nggak buang-buang waktu. Kayak gitu. Ingat, kamu respect waktu orang akan respect waktu kamu. Sesimpel itu prinsipnya. Ya, karena memimpin dengan teladan tadi kan ya. Jadi hubungi mereka. Bidang perlengkapan, nanti lu harus ngomong ya, nanti di rapat begini-begini gitu ya. Gitu, oke. Siapkan catatan rapat. Pakai Google Docs boleh ya. Risalah namanya ya. Jadi catat. Nah, catatan itu kamu sebar dengan yang lain di akhir rapat gitu. Jadi mereka tahu apa yang mereka miss gitu. Ya, gitu. Nah, toolsnya kamu boleh coba Strawpool. Strawpool itu adalah untuk saya nggak tahu kalau cara kamu rapat gimana. Tapi kalau orang rapat itu biasanya absennya di WA kan ya. Siapa yang bisa rapat hari Rabu jam 2 sampai jam 3. Saya bisa rapat hari Kamis di WA. Nah, kadang saya pakai Strawpool lagi, pool kolam ya, Strawpool. Jadi dikasih waktu buat rapat, nanti mereka akan voting. Rapatnya bisa kapan? Ya, nanti saya tunjukin kalau kita masih ada waktu ya. Siapin itu, ya. Terus on meeting ya, toleransi keterlambatan berapa menit? 5-10 menit. Lalu kalau ada ice breaking sedikit main game aja, bikin suasana jadi enak sehingga mereka yang datang on time itu nggak disuruh tunggu gitu. Orang Indonesia tuh aneh. Anehnya kenapa? Kalau terlambat kadang eventnya gini kan, kita tunggu yang terlambat ya gitu. Kita tunggu 10 menit ya, belum semuanya hadir. Kita tunggu yang terlambat. Jadi yang hadir itu dianggap tidak penting. Yang dianggap penting adalah yang terlambat. Aneh nggak sih? Aneh lah. Iya kan? Aneh kan? Jadi kalau menganggap bahwa dia tuh oke gitu loh untuk terlambat karena lu ditungguin gitu. Ya. Toleransinya berapa menit? 5-10 menit. Ya. Kalau udah quorum mulai aja. Ya. Apalagi anggota kuncinya udah ada. Terus streamline itu artinya bahas agenda satu-satu yang runut gitu kan. Jadi orang tuh ngomongnya nggak kemana-mana. Kalau tiba-tiba ada orang ngomong terlalu jauh, bilang aja sama dia, kayaknya belum saatnya deh kita ngomong itu, kita masih yang di sini, jadi kita beresin dulu satu-satu. Terus catat, update, sekretaris biasanya harus banyak mencatat Google Docs-nya, ya. Kemudian next action-nya apa? Jangan dibuat rapat jadi gantung, tapi next-nya apa? Kemudian kapan harus dilakukan, ya? Ini, setiap orang bisa perform dengan baik kalau mereka mengerti ini, ya. Tapi ingat, on meeting itu harus bisa bagus kalau pre-meeting tadi bagus ya. Waktunya jelas, anggota kuncinya jelas dihubungin, ya. Toolsnya Zoom, ingat pakai raise hand, reaction itu baik. Kamu kasih reaction sama orang, buka mic gitu ya, buka mute lagi aneh ya. Terus kalau mau kasih masukan, kalimatnya gini, jangan bilang, gue mau ngomong dong acara, kayaknya acaranya garing deh gitu kan, nggak gitu. Tapi kamu kasih compliment sandwich, saya kasih tahu ya. Compliment sandwich itu kayak gini. Ini intinya kamu kasih masukan, tapi kamu sandwich itu, tahu sandwich nggak? Kayak ini dagingnya, kamu membuat perantara yaitu rotinya. Jadi kamu bilang gini, makasih ya udah presentasi, iya acaranya kayaknya menarik tuh, tapi, ya gitu aja. Tapi kadang saya gitu ya. Kalau ada yang idenya aneh, itu biasa. Saya akan puji dulu ya. Iya. Oh iya acaranya oke. Ini tuh saya puji dulu. Nah, biasanya tuh yang sering rapat sama saya apalagi yang remaja tahu. Tapi ada tapinya kan kok. Tapi kan nungguin itu. Tapi mereka tahu bahwa apa yang gue lakukan itu dihargai gitu. Jadi jangan langsung pada kritiknya atau feedbacknya. Ya. Terus kamu kasih feedback. Cuma kayaknya ini MC-nya jangan dia lagi. Kan event yang lalu udah. Ya. Coba cari yang lain supaya gantian. Habis itu yuk kita lakukan lagi. Jadi compliment sandwich ya. Jadi compliment with the feedback ya. Constructive feedback tentunya. Ya. Gitu. Jadi raise hand, reaction. Intinya gini. Rapat nih ya, ada 2 dosa dalam rapat di Zoom. Sepi banget sama rame banget, hindari itu. Kalau sepi banget, krik, orang akan malas, dia nggak merasa tidak mendengarkan apa-apa. Yang ramai banget juga jelek ya. Kalau kita buka mic semua, lalu semua ngomong juga nggak akan masuk. Zoom akan menseleksi siapa yang masuk duluan, dia akan suaranya lebih terdengar. Ya,
Jadi ingat, rapat jangan sepi banget, jangan rame banget, tapi ngomongnya satu-satu. Bisa kok ya. Saya lakukan ini bisa kok ya. After meeting apa aja? Sebar catatan, follow up, tools-nya. Kalau kamu tahu Trello itu untuk project ini ya. Project apa tuh istilahnya? Project management ya. Jadi nggak di WA ya. Saya sekarang udah ngurangin WA sebenarnya, udah ingin ngajak teman-teman lain buat pindah ke situ. Ya, kalau WA itu kan tenggelam, ada istilah tenggelam gitu. Belum lagi handphonenya yang ala kadarnya itu kadang clear chat gitu kan. Jadi grup di panitianya sama dia di clear chat, hilang semua obrolannya. Ya, gitu. Buat dalam versi tertulis, jangan buat dalam versi WA. Jangan pernah rapat di WhatsApp kecuali terpaksa. Ya, orang-orang harus hadir supaya mereka dianggap bahwa mereka ada gitu, ya. Intinya gini, kamu melakukan ini dengan baik, organisasimu akan berjalan dengan baik karena meeting is the glue of organization. Ya, yang kalau nggak ada itu akan membuat jadi nggak baik gitu. Ya, oke, gitu dulu ya. Silakan kalau ada yang mau bahas tentang rapat ini ya. Kalau masih ada waktu, I will give you another bonus. Karena dasar kepemimpinan itu harusnya nggak banyak-banyak. Anyway, adakah? Silakan. Saya sambil buka tools-nya. Ya, Pak Kris. Ini sebetulnya ada dari Anonymous ya, jadi tidak mau disebutkan namanya. Ya. Kenapa, Bu? Sebentar, Pak. Ya, mohon maaf ya, Pak ya. Jadi pertanyaannya apa tuh? Ya, jadi pertanyaannya ini adalah dia ingin minta disinggung sedikit sih tentang teamwork gitu. Mungkin seperti sebetulnya cara kerja teamwork atau bagaimana seharusnya dalam teamwork itu, seperti itu, Pak. Oke. Baik. Teamwork ya. Nah, ini simple aja. Saya mau tunjukin dulu yang straw poll tadi ya. Jadi kamu bisa bikin polling kayak gini, guys. Guys, ya. Ini saya lakukan simulasi kemarin di LDK SMAK 5 ya. Jadi jelas tuh. Oh, 9 orang bisa di hari Senin. Oke deh, kita pilih hari Senin ya. Tapi ternyata saya butuh Pak Hendra. Ini Pak Hendra. Direktur Bina Warga. Tapi kalau gitu walaupun 9 orang yang bisa, tapi karena gue butuh dia, kita bikin di hari Senin. Kita bikin di hari Minggu, tanggal 24. Ya, gitu. Jadi jelas gitu ya. Kadang orang nggak bisa rapat itu emang nggak bisa, bukan karena mau. Emang ada kerjaan aja gitu, ya. Oke. Sip. Teamwork ya. Oke, kalau gitu saya kasih beberapa tips aja ya. Ini kira-kira waktunya sempat atau enggak. 5 menit ya, saya berusaha yang penting-penting aja. Jadi ada yang disebut sebagai sinergi ya. Pentingnya gini sih ya, atau saya kasih ini aja deh. Tram ya, salah. Nah ini ya, second principle, ini human relation. Itu ada di ESC ya. Kalau ada waktu untuk tes, boleh, saya kasih webnya ya. Tapi ada orang yang D itu dominan ya. Paling banyak ngomong, keputusannya cepat, ngomongnya cepat. Ini saya orang D. Ada yang I, ini orangnya fun ya, menyenangkan gitu. Ada yang C, jadi orangnya tuh berbasiskan data. S itu adalah orang yang nggak ingin berkonflik lah ya. Pokoknya yang waras ngalah lah ya kalau kata mereka ya. Tapi S ini adalah mereka yang bisa membuat timnya jadi baik. Jadi mereka tuh the peacemaker disebutnya yang S ini ya. Nanti kalau kalian ambil tes, kalian akan tahu teman gue kayak gini, teman gue kayak gini. Jadi prinsipnya dari teamwork itu adalah paham diri sendiri dan paham orang lain. Self aware and social aware gitu. Ya, artinya apa? Gue tahu kalau gue begini dan gue tahu kalau dia begini. Ya, gitu. Oke. Nah, first principle-nya apa? Dari Alkitab sebenarnya ya, love and compassion. Ya. Nah, saya nggak mewajibkan kalian untuk tes ya, karena tesnya itu ada di sini, tapi saya akan langsung masuk pada tipe-tipenya. Ya. Saya bukan nyindir ya, karena pas saya lakukan ini di 2 LDK itu mereka pada senyum-senyum gitu, terus merasa, ih gue banget gitu. Aduh itu dosa gue gitu ya. Oke. D itu kayak gini. Rapatnya harus dengan agenda yang jelas. Jadi ini orang rapat sama dia nggak boleh kemana-mana. Direct orangnya, jelas, to the point, nggak mau basa-basi, ya. Rapat dengan distraksi atau obrolan seminimal mungkin. Rapat dengan to the point atau ringkas. Ini mereka, ya. Rapat dengan efisiensi tinggi.
Jadi yang penting nyampe, yang penting cepet ya. Nah kadang kekurangannya adalah mikirnya nggak terlalu jauh ya. Tidak sabar atau bosan dengan rapat yang bertele-tele. Saya termasuk di sini. Pokoknya kalau udah males, udah obrolan males, tutup kamera, mute, udah. Dia saya ngapain sama yang lain gitu ya. Karena memang dia bertele-tele gitu ya. Nah mereka tuh produktif, result oriented. Suka mimpin rapat, nyaman dalam ngasih keputusan yang tepat, orang yang cocok dalam rapat, dalam tekanan atau urgensi. Jadi mereka ini orang yang cocok, in pressure. Ada orang-orang kayak gini ya. Pokoknya kalau mendadak gue suka. Kalau ada hal-hal yang darurat, gue suka. Ya. Nah, musuh dari D adalah yang I. Musuhnya adalah cita-cita person. Ini orang nggak pernah serius lah. Ya, pernah ketemu sama orang kayak gini? Kalau rapat ngobrol gitu ya. Nonton ini nggak drakor kemarin, lucu banget ya, terus ngobrol gitu ya. Tapi kalau nggak ada dia terlalu serius. Nah, mereka ini kadang ciong mereka ya. Tahu ciong ya? Musuh mereka ya. Yang satu nganggap lu terlalu serius, yang satu nganggap lu bercanda terus. Ya. Intinya itu. Mana yang paling bagus? Tergantung. Nggak ada satupun di antara kita yang ingin kerja di bawah tekanan. Tapi D seperti itu. Yang I terlalu nyantai. Jadi kalau kamu dekat dengan orang I ini, dan banyak banget di sekitar saya, kamu kerja bareng mereka, sangat menyenangkan. Tapi nggak kemana-mana kerjanya gitu. Ngobrol terus. Ya, saya banyak kayak gini. Jadi kalau bilang, kita break yuk, kita break dulu lah. Saya kan D kan, kita break dulu deh, 15 menit. Ya oke. Tapi dia beli batagor ke Jakarta misalnya dari Bandung. Jadi pulang-pulang tuh 2 jam kemudian gitu ya. Dari mana? Kan 15 menit. Iya, ngobrol tadi. Dia beli batagor, gue ngeliat tukang lumpia, kasihan, gue beli lumpia, gue ngobrol sama dia. Itu tukang lumpia tuh anaknya sakit, kasihan. Apa coba? Ya. Rame adalah kata kunci rapat buat dia. Jadi kalau dia bilang rapat, jadi kalau orang dia bilang rapat kita produktif sekali ya, banyak hasilnya ya. Orang yang I bilang, iya rapat sih bagus, cuman nggak rame deh. Ya, gitu. Dia katanya rame. Kamu taruh dia di MC, taruh dia jadi seorang moderator, rame pasti. Ya, ketemu dengan artis ngobrol tuh seru ya. Tadi tanpa sadar sebenarnya tadi yang ngomong itu saya coba lihat ini orangnya I, D, I atau C ya. Suka ngasih pendapat, suka berdiskusi, suka dengan rapat yang interaktif, mimpin rapat dengan fun, cocok, moral boosting, mimpin brainstorming, berkarisma, humoris sama persuasif. Saya kasih hack ya, nggak apa-apa, gurunya masih ada di sini ya. Kalau negosiasi dengan guru, kamu kasih orang I, jangan kasih orang D. Orang D nanti bilang ngomong gini, Pak, Bu, bla 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 gini. Gimana Pak, Bu? Terus mungkin gurunya bilang, kayaknya kita nggak bisa gitu deh. Kayaknya ini bukan pendidikan yang tepat. Wah, masa sih? Wow. Tapi kalau I langsung, pokoknya kamu akan sulit berkata tidak untuk yang I. Yang I paling bilang gini, oh nggak boleh ya Bu ya. Coba kalau gini gimana? Bisa diasiasi. Yang D malas banget. Dia tahu idenya paling baik. Dan dia nggak malas negosiasi, ya. Yang C ya, tidak nyaman dengan keputusan buru-buru. Jadi dia harus dipikirin semua, perlu semua detail. Ya, kata-katanya paling gini biasanya, kita udah survei belum sih ke teman-teman kita? Ya, gitu dia. Ya, cocok buat bendahara sama sekretaris. Tipenya pasif menghindari konflik. Tipe yang waras ngalah tuh dia tuh. Dan kata-katanya, kalau misalnya ada acara yang udah beres, dia paling bilang gini, kan udah gue bilang kan udah gue bilang. Kan udah gue bilang ya. Orang yang menghormati aturan, sangat organisir. Ya. Nah, kadang tuh ya, saya pernah nih dalam suatu meeting ya. Yang orang C ini datangnya terlambat. Jadi isinya tuh D, I sama S. Udah bikin eventnya bagus, sudah dipikirin, yang C ini terlambat karena ada suatu hal. Pas datang, bikin apa kita? Bikin ini. Loh, kayaknya nggak boleh. Jadi dia tahu kalender, kemudian dia tahu anggarannya kayaknya nggak bisa. Udah bubar semua, gara-gara dia megang fakta kunci. Nah, orang yang C ini mesti dekat sama yang D. Kenapa? Yang D ini tadi cepat, tapi kadang sembrono. Mesti diingetin. Ya, orang C selalu dianggap sebagai orang yang ribet. Ribet loh, ribet. Mesti ini. Tapi orangnya sangat teliti. Ya, terlalu detail sehingga kehilangan gambaran besar. Ya, saya pernah punya bendahara yang C banget. Saya tanya, saldo berapa bro? Saldo kita 14.870 perak. Tahu dia, tanpa harus lihat itu, hafal. Dia bahkan tahu kapan liburan, kapan apa, sangat jelas. Kalau orang I, kalau orang I ditanya, jadi kalau dia terlalu I gitu ya. Kalau I C boleh karena kalian itu bisa dalam dua huruf ini ya. Saya DI, kadang saya DC juga ya. Kalau yang I ditanya, duit sisa berapa? Wih, berapa ya? Kalau nggak salah 7.000.
Padahal masih ada 70.000, 700.000 tuh ya. Orangnya sangat kira-kira. Ada juga saya pernah nanya, duit kita sisa berapa? Terus dia bilang gini, hah, emang gue megang duit? Di mana? Saking gak seriusnya. Tapi kalau nggak ada dia emang gak rame, ya. Gitu. Terus selanjutnya sangat realistis. Jadi dia sangat anti sama sesuatu hal yang visioner lah. Karena dia realistis. Dia pegang datanya. Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa, ya. Pokoknya kita ngecap dia sebagai orang yang paling pesimis dan paling ribet. Akurasi over speed beda dengan yang di atas. Di atas itu dia itu adalah speed over akurasi, ya. Kalau Iman enggak, itu enggak dua-duanya, enggak akurasi, enggak speed. Yang penting kita barengan. Yuk barengan yuk. Yuk rame yuk gitu ya. Itu aja ya. Jadi kalau kamu kerja bareng C itu cermat ya. Kamu bayangin ya, seksi perlengkapan orangnya C semua. Beres pasti, dekor juga beres. Karena mereka memastikan soal tip kita ada 2 yang kurang lakban bro, kurang lakban beli ya. Terus si C ini bilang, kurang lakban, lu bisa beli nggak? Yang beli si I, udah. Itu kadang lupa. Tadi dia bilang apa ya? Nggak tahu, gue sih nggak nyimak ya. Yang belanja, pokoknya belanja, kasih yang I, udah. Disaster lah ya. Dia kadang bingung. Tadi duit pegang berapa, dia kadang lupa gitu ya. Cocok untuk riset, analisa, dan menguji informasi. Ya, yang S ya. Yang S ini, kalau gini ya, saya kasih tahu. Kalau D, I, sama C, nggak ada orang itu kamu kerasa banget. Nggak ada orang yang direct, nggak ada orang yang fun, nggak ada orang yang megang fakta dan teliti. Kalau S nggak ada, kalau S ada, kamu merasa bahwa dia tuh nggak berarti. Tapi kalau dia nggak ada, bubar tim kamu. Bener, bubar, saya jamin. Bubar kalau nggak ada mereka. Ya. Jadi mereka itu yang dirindukan kalau nggak ada. Aneh nggak? You miss this guy very much kalau dia nggak ada. Gitu. Tapi kalau ada, lu merasa bahwa dampaknya itu nggak, padahal sangat-sangat berarti. Ya. Contoh, nyaman dengan rapat yang beragenda, ingin semua anggota rapat didengar pendapatnya. Ini mantap. Jadi dia sama D itu akan ngingetin, lu kayaknya terlalu banyak ngomong deh, kita harus ngingetin yang lain. Ya, memimpin rapat dengan prioritas team building. Jadi dia ingin barengan gitu ya. Ini yang disebut sebagai stabilizer. Jadi menyukai kondisi yang stabil, mampu menangani konflik, the peacemaker gitu ya. Jadi gini, kalau ada yang pundung, nggak pernah rapat, marah, suruh S yang deketin. Pulang-pulang itu orang akan balik lagi. Karena the peacemaker ya. Dia inginnya barengan ya. Tapi ya dia supportive, compassionate, tipe yang waras ngalah juga, kadang nggak suka berkonflik, terkadang menghindari konflik, nggak suka perubahan. Jadi kalau ada yang komplain tuh ya, kenapa sih rapatnya sekarang hari Minggu? Kemarin kan hari Sabtu. Nah itu yang komplain kalau nggak C, kalau nggak S. Kalau yang D bilang mau rapatnya Sabtu, Minggu, yang penting kerjaan beres. Yang I, bodo amat, rapatnya kapanpun, gua ada bikin rame. Udah, ya itu dia ya. Anggota tim yang loyal, reliable, dan dependable itu S. Nah, step ini itu ada di kalian dan saya anjurkan kalian untuk ambil tes lalu kalian mengerti orang ini ternyata seperti ini. Karena apa? Bukan dari 4 ini nggak ada yang terbaik. Masing-masing akan punya porsinya masing-masing karena itulah hebatnya Tuhan. Bagaimana Dia menciptakan kita betul-betul berbeda. Ya. Lalu ya, dalam teamwork itu simpelnya gini. Jangan pernah berharap atau berpikir orang lain seperti kamu. Jangan pernah keluar. Saya kadang gini ya, gue berharap gue rapat dengan orang yang seperti gue. Udah habislah. Coba yang D rapat sama yang D coba. Ribut itu pasti. Yang I rapat dengan yang I juga. Gimana coba? Nggak akan beres-beres. Yang ada 3 jam, 4 jam main game, ngobrol, gibahin orang. Habis itu kerjaan nggak beres. Yang C, faktanya keluar semua, tapi nggak ada yang berani ambil keputusan. Yang S, damai gitu ya. Dia nggak progres buat dia bukan hal yang penting, tapi dia adalah lem dari semuanya gitu. Ya. Pernah berharap gue berharap orang lain kayak gue juga, enggak. Saya bahkan nggak bisa bayangin kalau saya rapat, saya paling takut kalau saya ketemu dengan orang yang seperti saya sebenarnya. Jadi kalau saya paling nggak mau rapat, orang yang paling saya takuti untuk rapat adalah diri sendiri sebenarnya. Jadi kalau ketemu dengan orang yang sama gitu ya, udah high pressure, long hour lah apa gitu ya. Dulu saya D, tapi sekarang udah agak bertobat lah ya. Kadang juga fun ya. Nah kamu harus mengerti ini. Dan ketika kamu ngobrol, bikin event, rapat, kamu akan semakin mengerti mereka. Ya, gitu ya. DISC ya. Result, determine, direct, enthusiastic, outgoing, persuasive. Precise, analytical, details. Yang S, thoughtful, supportive, patient. Masing-masing memiliki, memiliki keuntungan, bukan keuntungan ya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Lalu yang terakhir dari, nah ini ya, team building bisa maksimal jika setiap orang melakukan bagiannya masing-masing.
Itu adalah sebuah keniscayaan. Mau teamworknya bagus, lakukan bagian masing-masing dengan baik. Nantinya akan menjadi faktor pengali. Kayak tadi, saya punya kemampuan 80, Gabriela misalnya 80, Jessica 80, kalau kami gabung cuma 240. Ya, gitu. Karena ada definisi dari meeting yang tadi ya. Nah, sinergi nih. Teamwork itu mesti sinergi, artinya punya faktor pengali. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin, kamu itu menjadi faktor pengali dari yang lain gitu. Ya, jadi sinergi itu kan the interaction or cooperation of two or more people to produce combined effect greater than the sum of their separate effects. Jadi bukan cuma dijumlahin nih kemampuan kita, tapi justru dikali dengan sebuah bilangan gitu ya. Jadi besar gitu. Oke, itu sinergi ya. Efektif dan efisien ya. Terakhir nih ya. Harus dua-duanya, nggak boleh satu. Saya kasih definisinya. Efektif, melakukan hal yang benar. Efisien, melakukan hal dengan benar. Ya, harus dua-duanya. Nah, saya kasih tahu. Kalau salah satu gimana? Ini yang kejadiannya. Efektif tidak efisien, kamu nyampe tapi lama. Efektif, tapi nggak efisien. Rapat lama, mutusin lama, gitu ya. Yang bagus, efektif dan efisien. Nyampe dan cepat. Tidak efektif, tidak efisien. Udah, susah ini ya. Nggak nyampe-nyampe, lama lagi. Ya. Saya tidak terlalu keberatan dengan ini karena nggak nyampenya kerasa ya. Buat saya ini nggak masalah ya. Yang paling masalah itu yang terakhir. Tidak efektif tapi efisien. Rapat memakan waktu yang cepat, ringkas namun menghasilkan keputusan yang buruk. Ngaco dengan cepat. Saking cepatnya kamu, saking efisiennya tapi arahnya salah, ngaco. Uang kebuang dengan cepat, sumber daya kebuang dengan cepat. Saya paling serem dengan yang terakhir ini. Yang kiri mah jelas tidak efektif, tidak efisien. Setidaknya lu tahu bahwa lu nggak nyampe. Setidaknya. Tapi tidak efektif dan efisien, kamu merasa, jadi ya, oke. Tapi, aduh ngaco gitu. Ya, nah itu teamwork ya. Jurus dalam teamwork itu simple. Makin banyak ketemu, makin banyak ngobrol, kamu saling memahami dia. Atmosfernya juga bagus ya. Kamu akan merasa ini tim enak gitu loh buat diajak kerja. Ya, tapi ingat, teamwork akan baik kalau masing-masing melakukan tugasnya. Saling ngingetin ya. Ingat tipe kepribadian yang tadi, yang I harus sering kamu ingetin, yang D jangan sering kamu ingetin juga, dia akan sebel juga karena orangnya direct juga. Ya, gitu. Silakan kalau ada pertanyaan, sisa 4 menitan. Ya Pak Kris, terima kasih Pak. Pak, ini ada lagi pertanyaan Pak. Sama juga ini karena tadi sekali ada yang anonymous, jadi ada lagi nih satu lagi nih Pak yang pengen ikutan bertanya tapi malu untuk menyebutkan namanya. Baik, pertanyaannya, bagaimana caranya biar kelompok baru yang masih awkward jadi nggak malu-maluan lagi? Nah, gimana ini Pak? Begitu. Ya, jangan mendominasi, suruh dia ngomong. Jadi dalam rapat itu, orang yang nggak mau kasih pendapat bukan berarti dia nggak peduli. Saya ulangi, orang yang diam, kamera sih dibuka, tapi di mute terus. Ya, apalagi orang C ya, orang C itu ya, ingin ngomong tapi nggak tahu ngomong dari mana. Pokoknya kepalanya mikir, ngomongin fakta apa gitu ya. Nah, yang harus kalian lakukan adalah, menurut kamu gimana? Tanya sama dia. Jadi buat yang baru misalnya, ini kan yang baru mungkin kelas 10 ya. Paling banyak nanya sama dia. Menurutmu gimana? Gitu kan. Kasih porsi mereka lebih banyak bagi yang kelas 11 ya, gitu. Kamu jangan gini, jangan merasa mereka nggak tahu apa-apa. Karena ada satu prinsip yang saya belajar banget ya. Prinsipnya bilang gini, ini bagus banget quotes-nya ya. Setiap orang yang kamu temui itu selalu punya sesuatu hal yang dia bisa ajarkan kepada kamu. Saya ulangi lagi. Setiap orang yang kamu temui akan selalu ada pengetahuan yang dia bisa sharing sama kamu dan kamu nggak tahu. Itu. Kelas 11 tidak lebih tahu. Kamu harus ngomong. Kami yang kelas 11 ini tidak lebih tahu dibandingkan yang kelas 10. Kelas 10 memang baru, tapi kami tunggu opininya. Jadi suruh dia untuk ngomong, ingetin lagi. Menurut kamu gimana? Tanya aja menurut kamu gimana. Lalu kalau dia ngomongnya singkat-singkat, ya kayaknya bagus. Nah, kamu tanya lagi, bagusnya kenapa gitu. Nanti dia akan cerita. Nah, kamu ada usul nggak buat itu? Jadi anggap mereka seperti ada dalam pembicaraan gitu. Ya, intinya itu. Ya, teamwork itu simple lah. Kamu menganggap bahwa orang ada, diminta pendapatnya, kemudian suruh mereka ngomong, mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Ya, gitu ya. Kalau yang lain mungkin nggak mesti. Kalau orang I itu ya, kadang tuh kan ada yang I juga ya, kelas 10 juga bodo amat, dia buka mic lalu ngomong. Ada ya, tapi yang lain juga harus kamu ingat, orang yang tidak aktif bukan berarti dia nggak peduli. Mungkin dia nggak berani, satu ya. Kayak ini kan, kalian mungkin banyak yang ingin ditanyain, tapi kan nggak berani juga kan. Tapi saya nggak mungkin buat nyuruh satu-satu untuk ngomong.
Karena ini bukan rapat, ini event ya. Kalau rapat lain cerita ya. Saya akan minta satu-satu lalu kamu catat gitu ya. Gitu mungkin Bu Elisa, silakan jika ada lagi. Iya, terima kasih Pak Kris. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya anak-anak ya. Kita juga sudah memasuki pukul 10. Oh, 11.00 ya. Tadi 10.59, sekarang udah 11.00. Pas sekali ya, luar biasa. Boleh kasih reaction-nya buat Pak Christian karena sudah memberikan materi yang sangat bagus sekali dan juga ini sangat sesuai sekali dengan apa yang akan dihadapi oleh kita semua ya sebagai pengurus OSIS. Bukan hanya untuk ketua, bukan hanya untuk BPH, koordinator, anggota, semua. Terima kasih banyak Pak Christian. Saya mewakili Bapak Ibu guru serta anak-anak peserta LDK mengucapkan terima kasih atas informasi, atas sharingnya, materi-materi yang sudah diberikan. Hatur nuhun Pak, saya juga dari Purwakarta Pak. Jadi saya kalau dengar Pak Christian ngomong, tadi suami saya kan orang Jawa gitu ya. Saya suka tanya, tahu nggak ini? Nggak tahu. Iya itu bahasa Sunda gitu ya. Jadi kadang-kadang Pak Christian ini memang masih terbawa ya. Saya juga kuliah di Bandung Pak. Jadi ya walaupun Sinaga ya Pak ya, tapi abdi tiasa bahasa Sunda gitu Pak. Biasanya Rio Sunda gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Christian. Semoga nanti juga ada kesempatan berikutnya, kesempatan yang lain kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi, karena memang pasti ya kalau SMAK 6 acara-acara di sekolah ini banyak sekali kegiatannya ya. Siapa tahu nanti akan kedatangan lagi Pak Christian untuk topik-topik yang lain seperti itu. Ya, sukses, salam buat istri dan babynya Pak Kris, juga dari Bapak Ibu guru sekalian mengucapkan salam buat Pak Kris. Baik anak-anak, untuk itu kita akhiri sesi ini, karena kita akan istirahat dari jam 11 sampai 11.30, nanti 11.30 kita akan lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi tata krama. Ya, tadi sudah kepemimpinan, sekarang tata krama. Betul-betul diberikan materi luar biasa hari ini ya anak-anak ya. Baiklah kalau begitu, ya terima kasih Pak Kris. Untuk itu anak-anak kita akan istirahat ya. Atau ada yang mau disampaikan mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain sebelum istirahat? Jangan lupa yang bertugas di istirahat. Oh, foto dulu. Iya, betul, maaf. Saya kelupaan kan, saya terkagum-kagumnya nih. Kita foto dulu ya, minta tolong siapa ya Bu Febri untuk foto? Oke, Bu. Iya. Iya. Semua silahkan on cam ya. Mohon kesediaan Pak Kris sebentar ya Pak Kris. Kita foto bersama dulu di dalam Zoom. Oke, ada 3 ya. Yang terakhir, ya, yang beberapa yang bisa silahkan untuk on cam. Saya akan hitung dari slide pertama, jadi mohon kesediaannya bertahan, menjaga senyumnya. Oke. Sebentar, ini ada chat. Mohon tidak chat dulu ya, karena ini nanti terlihat. Ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Kris. Saya kembalikan ke Bu El. Ya, terima kasih Bu Febri. Ya, begitulah anak-anak. Jadi kita sekarang istirahat saja ya. Sudah jam 11.04. Sudah boleh istirahat. Atau mungkin ada yang mau disampaikan? Sudah tidak ada ya? Oke, baiklah kalau begitu selamat istirahat. Yang bertugas di jam istirahat adalah siapa? Tadi bidang berapa? Bidang 6 ya. Oke, silakan bidang 6.